Yeay, kita ketemu lagi. Halo, 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 halo. halo Ketemu kakak-kakak lagi. Halo semua. semuanya. Kita akhirnya ketemu lagi karena kita nggak sabar nungguin kalau nyelesain buku bantal nggak selesai-selesai ya. Mm-mm. Akhirnya kita memilih buku buku apa nih istilahnya? Buku Eh, Buku kecil syarat makna sih. iya. Mm-mm. Sebelah ya kita anu dulu deh. Oke. Eh, oh, ada yang punya buku beneran, Pasta Kacang Merah. Iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi kita akan ngomongin buku Sweet Bean Paste atau Pasta Kacang Mhm. Merah yang sudah ada buku terjemahan Indonesianya oleh Asri Prati Wulandari. Asri Pratiwi Wulandari ya. Ulam. Bukunya karangan Durian Sukegawa. Sukegawa. Mm. Tapi itu bukan nama asli ya, Mas ya? Bukan nama asli, tapi aku lupa nama aslinya siapa. Nama aslinya itu Akikawa Tetsuya. Oh ya, Durian Hmm. lebih catchy. Gampang diingat. Iya. Jadi siapa yang mau ngenalin buku ini atau intro sedikit soal buku ini? Bukan kesannya nanti Oke. kan kita sama-sama. Iya. Kayaknya Dika deh. Biar ini kan karena belum mandi. Wah, Hukumannya. ambisius banget. Ambisi. Oke, 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 berhasil, berhasil. Dapat hadiah. Pendidikannya Tapi nge-freeze. Dikanya nge-freeze. Ya kalau Dikanya gitu Eka nge-freezing. dah. Mm-mm. Kalau gitu Eka aja kalau gitu. Oh, oke. Eh, ini buku Pasta Kacang Merah Sweet Green Paste karya Durian Sukegawa. Novel ini novel yang nggak tebel ya, nggak tebel. Kita juga bacanya itu page turner banget, cepet ya, bisa cepet bacanya dalam beberapa jam sebenarnya bisa selesai gitu. Kalau misalnya kita terus saja bacanya dan memang ketika membaca ini kita nggak berhenti gitu. Ini berkisah tentang satu pemuda namanya Sentaro, dia tokoh utama di dalam novel ini. Dia bekerja di sebuah toko makanan menjual Dorayaki. dorayaki, menjual dorayaki. Kemudian sebenarnya Sentaro ini juga apa ya tidak baik-baik saja gitu. Dia punya permasalahan sebenarnya. Dia pengen jadi penulis, tapi dia merasa mengalami kegagalan dalam hidup lah ya. Dia pernah mengalami fase-fase yang tidak menyenangkan, pernah masuk penjara juga gitu. Jadi karena yang menyelamatkan dia adalah yang punya toko yang membayar hutang-hutangnya waktu itu, jadi dia kayak ngerasa punya hutang budi sehingga dia mengabdi di toko yang menjual dorayaki tersebut. Nah, di sini si Sentaro itu ketemu sama satu tokoh yang unik gitu, yang menarik namanya Yoshito Kue. Ini perempuan berusia 70 tahunan dan uh, Tokue ini datang tiba-tiba muncul gitu ya. Terus minta kerja sama si Sentaro dan akhirnya dia lewat interaksi mereka kita menemukan banyak banyak hal yang menghangatkan hati sih menurutku. Gimana akhirnya Sentaro belajar membuat pasta kacang merah yang nggak sekedar enak tapi itu benar-benar apa ya dibuat dengan sepenuh hati gitu. Tapi nanti kita juga akan bertemu dengan isu-isu lain, nggak cuma soal persahabatan dua orang ini, apa ya, tapi kita ketemu juga tentang satu tragedi yang pernah terjadi di Jepang gitu. Bagaimana ada kelompok-kelompok orang yang disingkirkan gitu ya, dalam tanda petik disingkirkan gitu karena mereka menderita penyakit kusta. Mungkin itu dulu pengantarnya, Hmm, Mas. mau namain itu. Em, Nambahin apa ya? Eh, jadi di novel ini hubungan yang bisa kita kulik itu bukan hanya antara Sentaro dan Tokue ya, Tokue. Mm-mm. tetapi juga antara Sentaro dengan siapa itu anak sekolah Wakana. 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 Mm-mm. Kemudian juga kita bisa mengkilas balik hubungan antara Sentaro dengan bapaknya gitu, Orang tuanya. orang tuanya. Kenapa dia tidak mau pulang kan, Mm-mm. tidak mau kembali gitu. Kemudian juga antara Sentaro dengan istri almarhum pemilik toko dorayaki ini gitu. Karena Mm-mm. mereka sebetulnya mutual relationship ya, saling membutuhkan gitu. Tetapi karena yang satu merasa punya daya yang lebih kuat gitu. Jadi
posisi tawar-menawar antara kedua hubungan ini juga eh, jadi tidak seimbang gitu. Kemudian kita balik lagi ke masalah tragedi tadi, Eka. Jadi teman-teman yang baca buku Sweet Bean Paste ini bisa bisa mengulik sejarah sebetulnya ya. Kalau saya sih penasaran gitu. Aku jadi penasaran sebetulnya apa yang terjadi sih sampai kemudian ada wabah kusta gitu di Ya, Jepang, perang. sampai kemudian ada satu asylum ya, ada satu eh, apa sih tempat yang menjadi pusat perawatan dan pusat rehabilitasi orang-orang yang berpenyakit kusta. Dan yang jadi pertanyaan aku, kenapa di masa si Sentaro ini hidup, informasi mengenai penyakit kusta tidak tersebar dengan baik gitu. Aku lupa mengulik ini novel ditulis tahun berapa ya, atau settingnya tahun berapa gitu. Jadi Settingnya sih nggak orang disebut ya. Kalau dia nggak disebut. ditulisnya tahun berapa Tapi nih? yang pasti sudah ada internet. Sudah ada Ya, internet. Iya, Iya, berarti di atas tahun 90-an. 90-an ke atas kan Iya, gitu. iya. Heeh. Jadi kenapa masih ada orang yang menganggap kalau bersentuhan dengan orang yang telah lama, bertahun-tahun telah lepas dari penyakit kusta, tetap punya resiko ketularan gitu. Padahal eh, zaman Putri Diana dari Inggris itu menyentuh orang tangan orang yang baru sembuh dari penyakit kusta itu kan menyebar di mana-mana kan itu gitu. Eh, dan saya yakin di Jepang pasti informasi itu juga ada, pasti juga dipertontonkan gitu. Eh, Mhm. itu sih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengulik gitu sebetulnya kepingin tahu ini kenapa begini, kenapa eh, apa namanya para penghuni rehabilitasi penderita penyakit kusta itu seperti terkucilkan betul-betul ada di dunia lain gitu. Jadi aku Mhm. bertanya-tanya, apa sih maksud si Durian ini menceritakan tentang rehabilitasi dan Tokue ini gitu. Kurang lebih begitu. Iya, Tapi aku tadi niatnya mau supaya ditahan-tahan spoilernya sampai setengah jam, ternyata Aduh, saking ketiknya buku ini kita maaf ya. bisa terjun ya. Eh, ya ceritanya sih seperti yang Eka bilang tadi, seputar Mhm. toko makanan yang jual dorayaki. Terus Teriyaki. Dorayaki. kita diperkenalkan sama toko si Sentaro ini yang Mhm. apa membuat kue dorayaki itu hampir bisa dibilang asal-asalan karena dia nggak punya passion di kerjaan itu. Dia juga punya impian yang lain. Ini cuman sebuah antara saja. Lalu dia ya artinya konsekuensinya dia kue dorayaki itu punya ada isinya yaitu si pasta kacang merah itu si sweet bean paste itu. Nah, si Kentaro ya udahlah apa adanya beli aja. Udah Eh, jadi ya. Yang udah jadi plastikan. Iya, tinggal dia yang bikin adonannya habis itu dibuat tuh dorayakinya sampai suatu hari ada orang tua yang datang apa namanya mau melamar kerja. Adegan awalnya menurut aku cukup mengesankan sih kita nggak Sangat, dibawa sangat. kemana gitu loh ya. Betul, betul. Terus apa namanya informasinya dikulik sedikit-sedikit kenapa orang tua itu eh, bi- awalnya aku pikir nih isu isu usia dia mau Mm-mm. ketika dia negosiasi gaji eh, dia malah gajinya diturunin aja nggak apa-apa kok saya bersedia kok yang penting saya kerja gitu kan. Nah, ini aku Mm-mm. langsung kepikir waktu baca itu apa ini isu kayak di Indonesia sampai umur tertentu eh, apa namanya Nggak bisa kerja. nilaimu berkurang dari Hmm. Mm-mm. apa namanya kepantasanmu mendapatkan gaji tertentu gitu kan. Nah ini saking desperate-nya dia pengen kerja berapapun udah diturunin untuk gaji masih dia bilang separuhnya juga nggak apa-apa gitu loh. iya, Itu aja udah mulai mengusik aku gitu loh. Mm-mm. Lalu ya iya, seperti yang sudah dibilang sama Lita tadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan besar di buku ini. Mm-mm. Dika Tapi mau ternyata nambahin intro nggak Dika? Kenapa? Oh, ya, tadi maaf tadi kesalahan teknis ya standar ya. Alasan.
Efek belum mandi ya. Akhirnya masuk juga bridgingnya ya. Masuk. Udah dua, Eka udah duluan. Dua Dua kali kali. masuk tuh. Oh, apa ya ya? Kemarin waktu baca sih, ya bukunya buku cukup ringan ya, nggak terlalu tebel, terus bacanya juga nyantai, scene-nya juga nggak terlalu banyak di toko sama di tempat dia rehab itu dan di Apartemen kali ya, di apartemennya si Bintaro. siapa sih namanya? Ya, Sentaro. Sentaro ya, Sentaro. nggak terlalu banyak ya. Cuman ya karena apa ya? Kemarin nggak ngeh juga temanya, maksudnya si settingnya tahun berapa juga nggak terlalu mikirin juga. Soal kemarin lebih fokus kepada si dialog antara si Sentaro sama si nenek ini si Tokue ya. Tokue. Tokue yang itu harusnya jadi apa ya? Ya kadang ada si egonya si anak muda gitu untuk belajar sama orang tua sama mungkin dia berpikir udah ini kerjaan udah nggak jangan nggak usah terlalu ribet nggak usah terlalu dipikirin gitu sedangkan si toko ini dia dengan tekun karena akhirnya dia punya kesempatan itu untuk berbuat sesuatu ya selain untuk dirinya sendiri gitu dia membuat sesuatu bisa dinikmati orang lain dia bisa ketemu orang lain yang mungkin lah bertahun-tahun dia nggak rasakan itu gitu makanya kemarin waktu pas dia nego soal si gaji itu aku udah feeling kayaknya si nenek cuma butuh something butuh suatu kegiatan butuh Iya. ya motivasi kecil kayak pergi keluar aja dari tempat dia tinggal itu udah sangat membantu dia untuk bertahan gitu secara mental, secara hidupnya, secara pemikirannya gitu. Hmm. Makanya dan dari awal sudah kepikiran sini standar sih maksudnya bukan kalau ada tokoh tua yang sangat termotivasi biasanya endingnya nggak enak. Aku udah yakin dari awal gitu. Iya. Padahal kita waktu ngobrolin milih buku tuh, bayanganku ini bakalan positif atau bakalan light hearted gitu loh. Hmm. Iya, Ternyata tragis pula gitu. Bayanganku ini Iya. bakal bakal menyenangkan, bakal lucu. Hmm. ya bakal jadi baca ringan ya pas bacanya wah seru juga ya gitu. Ternyata Mm-mm. ada berapa lapisan gitu sejarahnya, ceritanya si toko ini dari kecil, masalah penyakitnya, masalah dia di tempat isolasi ini, oh, terus keinginan dia untuk ya pengen berinteraksi aja, dianggap dia normal gitu. Dan itu Hmm. walaupun tercapai saat dia udah tua, itu sangat miris sekali gitu. Hmm. Biasanya Jadi kan kita mencoba mengaktualisasi diri itu saat muda dan dia bisa lakukan itu saat dia tua dan di ujung waktunya gitu. aku pikir di awal sama seperti di kata Dewa ini bukan bukan bakal negatif, tapi ini mungkin orang tua yang apa namanya ingin punya aktivitas. Di Norway kan ada juga tuh apa namanya pensiun itu umur 67. Tapi kalau kita misalnya profesor atau usia atau profesi-profesi yang bisa dilanjutkan, kalau kamu punya keahlian tertentu ya udah lanjut aja gitu ya. Dan Mm-mm. kadang-kadang ada juga yang misalnya dia udah usia pensiun, dia ngambil kerja, bayarnya 50% untuk kerja di resepsionis di mana gitu. Sekedar untuk mengisi hari, terus punya interaksi, punya okupasi itu ternyata kan penting dalam hidup ya. Ya, Kalau Ya. kita nggak ngapa-ngapain itu ternyata bukan sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Karena kita perlu eh, hal-hal lain, aktualisasi dan sebagainya itu. Aku pikir Iya. akan ke situ dan akan ada interaksi antara orang tua dan anak muda. Aku mm-mm. agak Iya. excited soal itu awalnya. Mm. Kemarin juga di tengah-tengah baca kepikiran ini filmnya siapa gitu yang internship apa internis apa sih? Bukan internis mah ini bukan ya? Yang film aduh siapa sih yang main yang dia udah pensiunan cuma akhirnya dia jadi Oh, oh iya yang di Google itu. Bukan Google ya. bukan dia kerja di pokoknya dia magang di tempat yang isinya anak muda gitu. Film apa judulnya? Untuk Internship atau apa gitu. ya, Ya, internship, The Intern, The The Intern. Intern ya, The Intern ya, sorry The Intern ya. Itu kan si siapa nama bintang ininya?
Iya makanya lupa. Kepikir kayak mungkin kayak gitu mungkin ya. Mungkin jadinya si Tokwe ini memberi motivasi hidup untuk si Sentaro yang agak pesimis. Dia punya masa lalu juga yang agak gelap gitu. Robert De Oh, Niro. Robert De Niro yang mainkan maksudnya juga berpikir kayak gitu. Cuma kan settingnya Hollywood ya. Iya, He- Endingnya happy gitu. Cuma karena iya. ini buku, aku berpikir wah ini kayaknya nggak mungkin bakal Jepang pula gitu ya. seperti itu gitu. Mm-mm. Iya, aku belum nonton sih. Nah, Iya, menurut aku sih menarik kalau apa namanya dialog antar generasi itu bisa menarik gitu loh. Terus masuk ke tahap di mana oke akhirnya setelah enggan di awal, akhirnya diterima juga si Tokue, dibolehkan bekerja, tapi kamu di belakang aja ya. Aku udah mulai curiga, karena nggak dijelaskan sebenarnya kan, kenapa dia mm-mm, Oh iya awalnya nggak. melihat tangannya doang, nggak ada, aku nggak kepikir itu lepra sama sekali. Jadi mm, kayak dia di belakang aja mungkin karena dia tua lah atau apa gitu kan. Tapi itu aja udah kayak men-trigger ya kenapa gitu kan. Terus mm-mm. aku langsung masuk ke bagian yang menurut aku menarik karena aku bisa relate soal craftsmanship, bagaimana kamu melakukan sesuatu, dan ini Jepang banget kan, dengan Iya Iya, sangat. detail, dengan penuh apa namanya perhatian untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan asal aja. Kontrasnya mhm. sama yang di awal sama si Sentaro itu kan, Sentaro. Iya, bagaimana dia merebus itu kacang merah itu, dipilih lagi, didengerin, Hmm. dilihat, wah itu Diajak ngobrol kesannya ya. diajak iya. ngobrol gitu kan. Aku Di, baca berulang kali bagian itu karena ini ya menyentuh banget gitu. Orang melakukan sesuatu tuh nggak asal jadi gitu, nggak asal oke udah selesai gitu. Tapi betul-betul ngasih sentuhan pribadi itu yang bikin masakan terutama ya atau apapun karya seni itu bisa jadi berbeda hasilnya gitu. Makanya kita bisa banyak yang bilang kalau masakan ibu di rumah itu jauh lebih enak mau makan dimanapun gitu kalau pulang ke rumah masakannya itu pasti beda. Mungkin dari rasa saat dia memasak itu. ya, Ya, bagaimana dia handle hal tersebut ya. Mhm. itu bisa ditarik ke pekerjaan apapun yang kita sukai ya, atau yang Ya, kita nikmati. Jadi pekerjaan kita dilakukan dengan level asal-asalan atau dengan level care itu rasanya beda. Dan ya. itu yang membuat bukan cuma hasilnya yang penting, tetapi prosesnya itu penting juga buat yang melakukan gitu loh. Mhm. Mhm. Memaknai proses itu yang Hmm. orang banyak yang nggak punya gitu ya. Memaknai proses pembuatan itu. Ya kan sisi tidak memaknai itu bisa digambarkan oleh si yang punya toko kan, si ibunya itu. Ya. Yang dia mau buru-buru, kenapa toko sepi, kenapa ini, dia nggak mau image-nya jelek, nggak mau ini gitu. Mhm. Sedangkan si Sentaro ini di tengah-tengah, dia bingung, dia mau ini tetap jalan, cuman dia baru mau akan menghargai karyanya si toko, baru mulai gitu. Tiba-tiba ada tekanan dari yang punya toko. Ya, aku Mhm. nggak mau langsung ngomong sekarang ya, tapi aku pengen nanti panjang lebar soal tokoh ibu yang punya toko itu menurut aku yang paling yang spoiling cerita ini buat aku. Iya. Mm-mm. Iya sih. Oh, Latar nggak belakang aja deh sekarang. itu sekarang aja. Enggak, oke, oke, kita ngomong anunya dulu deh. Secara Oh, umum, plot. kisah ini kan tentang Tokue sebenarnya. Hmm. Jadi dan di Iya. belakang pun si Durian Sukegawanya bilang, saya pengen menuliskan soal ini. Menjawab yang Lita bilang tadi itu, Lita kan tadi nanya, kenapa sih informasi ini tidak tergambar jelas? Orang Jepang tuh banyak juga yang nggak tahu kalau dia pernah menjajah Indonesia loh. Jadi ya Ya. menurut aku informasi itu akan ada, tetapi reseptornya juga atau penerima informasinya juga bermain di situ. Kalau lu nggak tahu tuh bukan berarti informasinya nggak ada gitu kan. Ya. Sama lah kayak anak muda sekarang mungkin udah banyak yang nggak tahu bahwa eh, apa namanya camp konsentrasi Jerman itu terjadi gitu kan. Hmm. Atau kayak Mhm. Indonesia, Mhm. sejarah Indonesia tuh mungkin kita nggak tahu, generasi di bawah kita tahunya sejauh mana gitu, beda nggak sama kita, sama generasi kita. Iya. Dan kupikir nggak cuma seperti itu, apa ya?
even kayak kita lah orang Indonesia di tahun-tahun 90-an atau 2000-an awal kita juga berpikir seperti itu gitu. Hmm. Ngelihat ada tempat karantina kusta di Indonesia kan juga ada kan kalau kita lihat Hmm. sebenarnya. Hmm. Ada juga dulu seingat aku waktu kecil ada satu pandangan seperti itu juga nggak boleh dekat-dekat sama yang udah pernah pernah kena penyakit lepra gitu. Itu menular gitu. Itu masih ada gitu. Hmm. Itu di sekitar tahun 90-an 2000-an itu masih masih beredar juga di masyarakat kita dan mungkin itu juga yang terjadi di masyarakat Jepang. Hmm. Di Indonesia sendiri ada beberapa tempat karantina yang seperti itu kan. Misalnya kalau kita di Sumatera Utara ada ke daerah Belawan lewat lagi gitu kan di pinggiran Belawan sana ada tempat karantina yang seperti itu. Terus juga kayak di Sabang juga ada tuh lewat Hmm. dari Pulau Ibohnya lagi ke seberang sana di Weh itu juga ada tempat karantina gitu dan mungkin stigma-stigma seperti itu nggak cepat luntur dari masyarakat gitu. Apalagi kalau kita baca kisahnya ini, gimana Dorian Sukegawa juga menceritakan dia sudah sembuh 40 tahun yang lalu kan gitu. Tetapi bahkan setelah dia sembuh 40 tahun yang lalu pun mereka nggak bisa bebas leluasa keluar. Karena apa? Karena ternyata peraturannya sendiri secara resmi itu kan tidak dicabut oleh pemerintah gitu. Pembuat kebijakan sendiri nggak responsif kan gitu. Hmm. Mereka jadi korban gitu ketika mereka dikucilkan dan pemerintah juga nggak punya inisiatif yang sangat besar untuk memberikan sosialisasi gitu. Sosialisasi juga mungkin kurang, apalagi juga peraturannya baru sekitar berapa tahun kan, katanya tahun 90-an juga kan baru dicabut di negara itu gitu. Jadi ya mungkin wajar saja karena kebijakannya juga belum ada pencabutannya, sosialisasi juga pasti kurang. Jadi masyarakat punya kekhawatiran itu gitu. Hmm. Bahkan kita sendiri pun punya insting alami kan, kalau ketemu sama Iya, orang yang pernah punya penyakit yang menular, ya kita juga langsung berusaha menjaga jarak. Jadi kupikir seperti itu sih. mekanisme bela diri ya. Iya, Hmm. mm-mm, Jadi gitu. tokoh Tokue ini seorang penderita lepra, udah lewat 30 menit soalnya. Tengahnya dikit aku. Belum sih sebenarnya. Jadi dia penderita lepra dan dia kelihatan di tangannya dia Bengkok ya. Mm-mm. dimasukkan ke sanatorium waktu umur 14 tahun sama keluarganya. Habis itu nggak pernah lihat lagi dunia luar sampai sampai recently dia diceritain. Mm-mm. Mungkin sudah 70-an umurnya kali ya. 70-an. Nah, sebenarnya ceritanya ke situ dan dia eh, masuknya ke dalam cerita kehidupan si Tokue itu ke Sentaro itu karena dia jago ternyata jago banget bikin pasta kacang merah itu. Hmm. Si kita udah nyebutin soal prosesnya tadi, begitu lihat atau enggak sebelumnya malah belum itu dia dikasih Hmm. sampel kan. Iya, ditaruh Kasih sampel. sampel. Habis itu sampelnya Hmm. langsung dibuang sama si Kentaro ini dia bilang ah udahlah ini paling gimana. Tapi somehow dia akhirnya dimakan Dia coba juga. Hmm. coba juga ternyata enak gitu kan. Dan itu makin makin dijelaskan kenapa seenak itu karena proses membuatnya se secaring itu dan akhirnya Sudah 50 tahun. ya Sudah ya 50 itu tahun dibuat. soal mastery Iya. kalau orang yang melakukan Hmm. sesuatu selama 50 tahun itu beda sama yang Iya. belum segitu. Hmm. Akhirnya ada proses belajar kayak guru murid itu ini masih apa di depan itu dugaanku soal dialog antar generasi masih terkonfirmasi kan. Oh iya dia Hmm. Iya. ini caranya. Jadi kayak cerita-cerita guru lawan guru dan murid di film-film kungfu Hmm. kan. Hmm. Iya. Hmm. Betapa dia gagal Iya. berkali nyoba, masih nggak bisa juga, masih nggak enak juga. Ada aja yang kurang gitu kan. Nah itu Iya. penggambarannya asik. Iya. Lalu ternyata di belakang di ada penjelasannya kenapa sweet bean paste menjadi bagian penting dari kehidupan si Tokue. Oke. Satu kue. Hmm. Oh, tapi apa ya? Oh, yang aku rasa rada tanggung ya. Aku berharap di si dialog mereka itu bisa lebih dalam dan lebih panjang. Soalnya pada beberapa titik di buku itu saya merasa penjabaran membuat pasta ini agak panjang, sedangkan dialog mereka agak kurang. Ya, maksudku udah investasi jelasin semua itu nggak dipakai gitu loh. Menurut Iya, aku gemesnya sama buku ini tuh. Jadi aku sama. mixed feeling. Aku suka ada bagian-bagian yang menyenangkan kalau kita mau sok, oh iya ini ada pelajaran moral atau apa, oke.
Tetapi Iya, sebagai cerita itu tidak memuaskan. iya, iya, iya. Jadi durian ini just show, don't tell. Itu banyak sekali He dosa itu doesn't dia tell. lakukan. Iya. Just you Mm-mm. don't tell. Terus yang aku jadi sering berpikir kan, waktu aku bahas yang episode sebelum ini, itu Hyperion itu benar-benar thoughtful walaupun dia sci-fi, tetapi thoughtfulnya itu apa thoughtful bahasa Indonesia ini? Perhatiannya untuk membuat cerita itu sama seperti seorang sastrawan. Jadi Hmm. layer-layernya, plotnya, twistnya, karakternya gitu kan. Nah, yang Ya, aku makin menemukan sedikit demi sedikit jawaban apa yang sastra dan apa bukan sastra. Menurut aku ini bukan sastra karena dia tidak peduli soal itu. Bukan cuma ya. soal styling, dia nggak peduli Iya. soal komposisi cerita itu loh. Cerita itu kayak ini cerita itu kayak dorayaki asin itu. Ada bagian garamnya kebanyakan tuh rusak semua. Iya. Ah. Hmm. Itu Kemarin metafor aku juga yang bagus banget tuh menggambarkan buku ini sendiri menurut aku. kemarin Ya. aku juga kesel gara-gara garam itu tuh. Kenapa? Gara-gara garam kan di akhir dia ada masalah garam kan, garam terlalu kurang terlalu banyak. Oh, iya, Itu iya, iya. doesn't matter gitu kamu tahu. Iya. Aku mau dialognya lebih ada, pesannya lebih ada, maksudnya pemikirannya lebih ada, jangan ngomongin garam gitu. Justru aku nangkap itu kenapa Dika. Jadi ada kita langsung detail aja lah. Menurut aku, Nggak seandainya garam itu ada makna filosofinya oke lah. Ini ternyata nah nggak terlalu. justru di situ Hmm. dia udah bong, Justru ada, dia udah betul. membuka, tapi sama dia nggak digarap tuntas. Kita sebagai orang yang sudah biasa baca sastra, kita bilang ini bisa digarap nih, ini bisa digarap nih, Mm-mm, gitu kan? mm-mm. Itu Iya, kan, banyak hal yang nanggung memang di buku Tanggung-tanggung ini. ya, tanggung. Heeh. eh, gimana gimana ya Kak? Ya, tapi justru aku pikir dia menghadirkan garam itu karena ingin apa ya memberi warna ke Sentaronya gitu, bahwa kamu harus menemukan dorayaki versi kamu Yes, sendiri gitu. Kamu yes. kan suka Mm-mm. minum-minum, berarti kalau kamu suka minum-minum, makanan yang seperti apa yang cocok dengan kamu gitu. Ada asin-asinnya ketika dia mencoba makanan yang ada asinnya, ketika dia datang berkunjung ke tempat karantina si Tokue, Tokue kan ada menyajikan beberapa makanan ya, Iya. makanan yang ada rasa asinnya dan ternyata itu sangat cocok dengan si Sentaro gitu. Hmm, Mm-mm. Kenapa enggak kalau misalnya kamu bikin dorayaki versi kamu sendiri gitu. Kemudian itu juga datang ke mimpinya kan, menghadirkan hmm, bagaimana si Tokue muda gitu datang ke mimpinya dan kemudian ngasih semacam inspirasi gitu kan dari daun-daun sakura gitu. Itu hmm, yang kupikir apa ya di cerpen ini jadi terasa hangat, di novel ini jadi terasa hangat sih menurutku. Interaksi-interaksi itu yang justru sangat hangat dan ini kayak ya karakteristik novel-novel Jepang sih kupikir ya. hmm, Dia alurnya agak lambat gitu. Dia Mm. mengedepankan kehangatan yang seperti itu gitu. Dialognya juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu tajam gitu. Tapi bagaimana deskripsi itu yang dipertebal gitu. Kalau aku sih justru menikmati itu gitu, menikmati bagian-bagian itu bagaimana kehangatan dihadirkan di dalam novel ini. Interaksi antar mereka itu menurutku sangat hangat. Bahkan ketika misalnya Tokuya itu melihat kacang merah, kemudian mendengarkannya, dia selalu Ya, bilang kepada Sentaro, ketika kamu buat pasta kacang merah, coba dengarkan dengarkan. apa kata kacang merah itu. Kamu akan mendengarkan seperti apa riwayat perjalanannya, dari mana dia datang, kemudian apa yang sudah dialaminya. Setiap makhluk hidup itu sebenarnya datang ke bumi ini nggak sia-sia gitu kan. Mereka itu semuanya sudah mengalami perjalanan gitu. Itu juga yang disampaikan oleh Tokue kepada temannya yang satu satu divisi kudapan manis ya. Mm. Kudapan manis di karantina itu si Iya, iya, Moriyama. Dia kemudian, kan juga selalu bilang itu. Si Moriyama juga bilang kepada Tokue, kepada Sentaro dan Wakana waktu mereka datang iya. terakhir kali. Hmm. Sebenarnya kan si Tokue itu terlalu banyak cakap katanya gitu ya. Dia iya. berbohong gitu ya. Hmm. Dia Hmm. selalu menyuruh kita mendengarkan mendengarkan apapun, mendengarkan suara angin, mendengarkan alam semesta gitu. Tapi sebenarnya kan dia juga nggak sungguh-sungguh mendengarkannya. Dia juga mengakui itu gitu katanya kan. Hmm. Tapi kalau kita baca lagi surat terakhir Tokue kepada Sentaro yang nggak selesai itu, Iya. dia kan akhirnya menyampaikan sebenarnya kenapa dia melakukan itu gitu. Misalnya kita jadi tahu juga kenapa ketika dia datang ke Doraharu dan akhirnya minta kerja di sana sebenarnya bukan perkara dia pengen kerja aja kan. Tapi Hmm, ketika melihat Sentaro itulah akhirnya dia tergugah. Ini anak muda
kayaknya putus asa sama hidupnya. Aku merasa menemukan diriku ketika umur 14 tahun yang dulu, ketika aku Hmm. dikirim ke karantina ini dan merasa putus asa. Aku melihat itu pada tatapan matanya, sehingga aku pengen melakukan sesuatu kepada dia, mendorong dia untuk punya semangat hidup gitu kan. Hmm. Dan kenapa akhirnya kita tahu juga nih kenapa si Tokwe itu menatap sangat detail kepada kacang merah itu karena pengalaman hidupnya itu upaya dia untuk bertahan hidup ternyata kan. Ya, Itu Hmm. ya. upaya dia untuk membesarkan hatinya, memaknai kehidupan gitu bahwa aku walaupun sudah dibuang gitu ya mereka kan terbuang ya dibuang lah dalam tanda petik karena nggak bisa keluar bahkan tempat karantina itu juga diberi tanaman-taman berduri gitu kan mereka nggak bisa Hmm. tembus ke situ mereka benar-benar dikucilkan gitu dan dia mengalami keterpurukan itu gitu jadi itu upaya dia untuk bertahan hidup. Dia bertanya-tanya kenapa ya aku harus ada di muka bumi dengan cara yang seperti ini dan lewat mendengarkan seperti itu dia berusaha membuat dirinya menjadi kuat dan kenapa dia buat pasta kacang merah bertahun-tahun membuat kudapan manis itu kan cara dia juga untuk menghibur orang-orang yang berada di tempat karantina itu mereka kan semua putus asa tuh bahkan ada yang mau bunuh diri temannya sendiri itu juga sempat mau bunuh diri. Tapi itu cara dia, ayo kita bikin kudapan manis. Itu cara kita untuk memberi warna rasa manis kepada kehidupan yang pahit. Jadi aku kalau secara keseluruhan sama novel ini ngerasa hal-hal yang manis seperti itu sih sangat menyentuh gitu Hmm. dengan deskripsi-deskripsi yang itu walaupun dia untuk dialognya agak minim gitu ya, Hmm. nggak kuat gitu. Tapi bagian-bagian itu kupikir menjadi kekuatan dari novel ini gitu. Pilihan pasta kacang merah sesuatu yang manis confectionery itu pas Mhm. banget dengan pesan utama karena dibilang bahwa penyakit lepra atau Hansen's disease itu Mhm. setelah semua terkena, yang terakhir tersisa itu adalah indera pengecap. Indra pengecap. Hmm. Oh iya Iya. betul. Jadi Mhm. Mm-mm. satu-satunya kemanisan yang bisa mereka hidup adalah bisa mereka nikmati dalam hidup adalah dengan Rasa manis. kudapan manis Ya, itu. kudapan Betul manis. betul betul Hmm. betul. Hanya sweet bean space. Mhm. Dan ada juga, jadi si Miss Moriyama ini sebenarnya sesuatu yang udah dibikin dramatis sama dia disarkaskan di akhir gitu loh. Mm-mm. Baik Mhm. Mm-mm. dari Mhm. soal apa namanya, oh yang listen, dengarkan dengarkan itu kan, dia Iya. dia dia, dia negasikan di belakang. Terus juga soal apa namanya, apa majelis confectionery-nya itu, majelis kudapan, apa isi terjemahannya itu. Jadi berkumpul Iya. bikin Ya, sama-sama gitu kan. Ketika mereka sudah boleh beli di supermarket, ya beli aja di Cepat. supermarket, ngapain iya. Iya. susah-susah, Ngapain Iya, repot-repot? ya kan? repot-repot. Iya. Itu kan itu kan agak apa namanya, mendinai Hmm. premis yang sudah dia bangun sendiri gitu loh. Tapi ya apa Iya. Betul ya, betul. kalau bagian yang itu sarkastis yang sesuai dengan don't take things too seriously gitu loh. Iya. Mhm. Iya. Oh, aku bisa ngerasain sih yang kayak Mbak Eka bilang tadi ya, keintiman itu terjadi malah di dalam surat gitu, di dalam Mm-mm. surat yang dia kirim ke si Sentaro gitu. Makanya tadi aku bilang rada tanggung itu, aku berharap keintiman itu bisa digambarkan lebih atau dirasakan lebih dalam waktu mereka di toko. Aku berharap itu sih lebih lebih panjang lagi, mungkin lebih membuat maknanya lebih dalam lagi. Dan itu terjadi di dalam toko atau saat dia kunjungan. Cuman yang yang di ujungnya saat udah si toko yang udah udah tidak ada, aku berpikir si Sentaro ini dia baru dapat feel-nya ternyata udah hilang semua gitu. Dan kita sebagai pembaca merasa ini dikit lagi loh. Maksudnya kalau si mau mau dibikin klimaks ini dikit lagi. Klimaknya terlalu Cepat. terlalu cepat Mm-mm. untuk memberi emosi yang dalam kepada pembacanya gitu. Iya, cerita ini perlu diolah lagi sebenarnya. Apa namanya, elemen-elemen yang berpotensial untuk menjadi cerita yang luar biasa itu sudah ada. Hmm. Cerita ini nggak jelek ya, tetapi Ya, kita yang sudah biasa dipapar oleh cerita-cerita yang lebih bagus, kita bisa ngeliat ini bisa diginiin loh, ini bisa diginiin loh. Ini kayaknya kecepatan nih. ya kecepatan. Heeh. Itu jangan-jangan cutting dari penerbitnya. Ya nggak sih? Kurasa Karena sih nggak. enggak. Kalau menurut itu sih enggak. Menurut aku kalau kamu Iya. dikasih draft kayak gini mau dibenerin kayak apa? Masih ada unsur Hmm. penciptaan yang
bukan cuma unsur editing di sini. Ini untuk penciptaannya tuh masih kurang gitu loh. Kayak Bin Pace kayaknya beli jadi nih. Iya, iya. Ya mungkin eh karena itu ya, mungkin karena udah kebiasa ke expose dengan cerita yang lebih ini, maka di di penghujung cerita tuh pikir ini harusnya kalau aku ya mungkin dibikin kayak gini dikit lagi, mungkin secara plot nggak bakal mengganggu, cuman durasi dan kedalamannya ditambah sedikit satu atau dua step lagi lah gitu untuk sampai ke klimaks di mana si Sentaro-nya akhirnya menemukan oh, rasa dan cara dia sendiri gitu. Hmm. Dipertebal maksudnya ya. Dipertebal lah. Ditambah kan ada elemen lagi yang oh, si siswa itu yang Wakana. isi Wakana yang jadi apa ya sebuah sosok lain yang dia agak cuek, dia Mm-mm. agak bodoh amat. Cuman secara deep down aku yakin si bocah ini peduli Betul. dengan apa yang terjadi, dengan masalah penyakitnya, dengan masalah Mm-mm. umurnya, dengan masalah ini kenapa rasa kayak gini, dan itu dibuktikan dengan dia akhirnya dia menaruh rasa peduli itu kepada seekor burung gitu. Marvi. hmm, Ya, Itu nggak boleh burung dilupakan burung juga tuh kenari peran itu si ya. Marvi, ya, kehadiran Marvi. Hmm, itu bentuk iya. pedulian dia yang akhirnya ya digambarkan dengan seekor burung yang sebenarnya ya burung lah lepas-lepas aja gitu kan. Cuman ternyata digambarkan dengan dia harus peduli dengan burung ini, di mana harus dirawat, siapa yang bisa merawatnya. Akhirnya Mm-mm, digambarkan dengan seperti itu oleh durian ini gitu. iya. Itu jawaban atas mimpinya Sentaro nggak sih burung kenari itu? Kan Sentaro tuh pernah mimpi ketemu ibunya gitu ya. Jadi Sentaro itu kan terakhir kali ketemu ibunya itu saat ibunya berkunjung ke penjara gitu. Hmm, Mm-mm. Kemudian dia sempat berhalusinasi atau mimpi aku lupa. Jadi itu muka ibunya bermunculan terus gitu. Tetapi setelah i- muka ibunya itu bermunculan, satu kata yang keluar di dalam pikiran dia gitu, mati aja lah gitu, ya. mati nggak gitu. Nah, terus setelah itu kemudian si Wakana itu bawa burung kenari yang dia mengajak Sentaro, yuk kita selamatkan burung ini gitu. Dan setelah dan karena burung kenari itu kan Sentaro dan Wakana kemudian datang ke Datang ke ya. karantina eh, tempat Tokwe itu Mm-mm. tinggal kan, dan di situ dia melihat gitu. Ternyata banyak orang yang kemudian memilih untuk bertahan hidup di tengah kekecewaan, di tengah semua yang udah melanda hidup mereka lah. Mereka terkarantina, mereka terisolasi dari dunia luar gitu. Sampai ada yang datang ke tempat itu aja tuh seperti sesuatu Mm-mm. yang wah apa ya gitu nih, ada orang luar mau datang ke tempat kita loh gitu. Di situ kemudian tergelitik gitu si Sentaro ini. Oh ya, saya nggak boleh mati gitu. Makanya s- ini juga soal si burung ini juga masih tanggung sebenarnya sih. Mereka itu bisa menggambarkan, menganalogikan si Tokyo sendiri kan burungnya sakit di dalam Ya, sangkar. ya, Dia dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dan yang bisa ngerawatnya lah orang sekitarnya gitu. iya. Ya, itu bisa analoginya sama, cuman ya kembali ternyata ya pendalamannya merasa tanggung aja gitu. Aku Jadi cukup banyak ya, retorika sebetulnya buku ini. aku lama-lama agak yakin ini pendapat kita dipengaruhi sama kita belum mandi atau sudah mandi nih sebenarnya. Masuk lagi dia. Bener kan, Di? Hmm, Nggak, tapi balik lagi. Menurut aku yang spoiling terbesar menurut aku adalah ibu penjual toko itu tadi, ibu pemilik toko itu tadi. Dia ada masa-masa di mana kita kita kan perlu semacam cerita itu kan perlu kayak ketegangan yang kita Hmm, juga merasa tokoh utama akan terancam nih impiannya gitu kan. Mm-mm. Habis itu Ya. ternyata dikembalikan impiannya. Nah, mm-mm, awalnya aku berpikir si ibu itu akan menjadi berperan seperti itu, tokoh antagonis yang memberikan sumber tension. Tapi sumber tensinya digarap dengan sangat yang asal-asalan seperti si Sentaro dengan Bean Paste-nya. Jadi mm-mm, dia tiba-tiba datang, habis itu apa namanya? Oh, dengar-dengar kayak gini, lihat gimana pembukuannya, bla bla bla. Habis itu dia ngilang lagi, gitu kan? mm-mm, Habis itu ada momen yang kelihatannya, oh dia bukan antagonis nih. Kayak si Kentaro, kamu saya kasih waktu lagi, kita harus menyelesaikan ini dengan seelegan mungkin. Ada kalimat kayak gitu. ya, Yang bilang, iya, ini baik nih orang ternyata. Habis itu tiba-tiba dia ngajain ponakannya. iya. Habis itu tiba-tiba dia tutup gitu aja.
Si Iya, Sentaro tiba-tiba keluar karena si ponannya itu masuk, dan Sentaro sendiri juga menurut aku tokoh yang sangat tidak simpatik sebagai tokoh utama karena karena ada banyak kebutuhan demi hidupmu atau demi apa, dan dia tidak lakukan itu gitu loh, dan dia harusnya melakukan itu demi kepentingan ceritanya jadi lebih bagus. iya, Walaupun aku udah mandi ternyata aku juga sama. Di bagian itu memang kurang sih yang tiba-tiba dia udah keluar aja gitu. Harusnya kan Heeh. di situ ada sesuatu yang lebih apa ya, lebih punya intens gitu ya. Jadi kita Mm-mm. sebagai pembaca pasti ngarepin lebih di situ sih. iya, berharap build Apakah up-nya di sana upaya gitu, di build up dulu. perlawanan atau Heeh, apa ya. heeh. Iya, ada gap di Harapanku situ. Aku merasa sih itu ada lubang yang harusnya bisa diisi dengan bagus di situ. lubangnya gede banget menurut aku ya. Hmm. The point of sweet bean paste adalah legasinya si Tokue. Jadi kalau dia Tokoi. bilang Tokue mencari makna hidup bla 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 tadi itu kan, itu bagus sudah dilempar. Eksekusinya adalah bisa dengan bean paste ini move on atau continuous, jadi legasinya dia di toko Doroharu itu bisa bisa toko Doroharu itu jadi toko yang melanjutkan makna hidupnya si Tokue. Hmm, Ya, iya, terus Dan atau sih, mm, tiba-tiba dia keluar gitu aja gitu loh. Menurut aku itu iya. Mm-mm. wasted banget. Dan harapanku kalaupun dia keluar gitu kan Mas ya, Hmm. mungkin si Sentaro ini bikin yang baru, bikin iya, punya Iya, sendiri gitu. Nah, bikin Karena dengan nah, cara dia dia karena si sendiri akhirnya gitu. kan dan si iya Wakana karena itu bisa jadi nah betul. mirrornya. asistennya dia gitu kan. Iya, Wakana Apalagi itu jadi gadis 14 tahun yang melanjutkan Iya, iya apalagi reinkarnasinya si Tokue. Tokue. Mm-mm. Apalagi kan si Moriyama itu juga sudah memberikan warisan-warisan dari Tokue kepada Sentaro Iya, dan mm, Wakana kan, mulai iya, dari spatula, iya alat-alat semuanya. masak, semua-semuanya gitu. Itu kan kayak iya, udah satu perlengkapan ya udah ini perlengkapan ini udah bisa kamu gunakan, buka yang baru gitu, Ya teruskan secara legacy-nya simbolis dia udah gitu. menyerahkan tongkat estafetnya Iya, ke iya, legasinya dah, itu gitu. iya, betul. Harapannya itu sih ada sebenarnya. Ternyata Itu harapan itu tinggal harapan. adegan terakhirnya menurut aku bagus, tetapi menurut aku menunjukkan Mm-mm. penulisnya agak males nih. Dia nggak mau ngolah itu yang lain-lainnya. Dia udah, oh, udahlah selesaiin di sini aja biar endingnya kayak puitis yang gantung gitu loh. ya kan? Hmm, iya, tapi gantungnya ngasal kalau buat aku. Menurut aku rada-rada ada sensasi seperti mau bersin nggak jadi gitu loh. Itu kan sebel banget ya. Iya, Mhm. Walaupun dia berusaha memasukkan unsur bulan itu ya, karena kan kalau kita lihat platingnya di surat dari Tokue kepada Sentaro itu kan sudah diceritakan bagaimana dia melihat bulan gitu kan. Di Hmm. hmm, bagian akhir itu dimasukkan kembali dan apa ketika dia berada di tempat itu dia melihat ada bulan gitu kan. Hmm. Ada di kalimat apa nih? Intinya seperti itulah. Itu ada upaya untuk itu sebenarnya untuk membuat jadi puitis dan dramatis. Seperti yang sering aku bilang kalau bahas-bahas buku di podcast ini atau di tempat-tempat lain ya. Kalau aku merasa nggak suka sama suatu buku atau merasa ada ganjalan itu, yang pertama aku cek apakah ada elemen dari diriku ataukah apakah buku ini punya elemen dari aku, sesuatu yang aku inginkan atau aku sudah punya gitu kan. Kayaknya yang sudah punya nggak ada gitu. Aku nggak banyak sesuatu yang aku pedulikan di situ. Aku nggak suka masak, aku nggak suka bikin dorayaki, mungkin makannya suka gitu kan. Terus aku juga nggak ada elemen hidupku di situ. Baik, itu udah. Terus yang kedua lama-lama aku mikir nggak itu aja ini. Aku merasa setiap cerita itu punya punya efek komposisi, efek balance dari elemen-elemennya itu loh. Aku juga nggak hmm, aku juga nggak keberatan soal kelambatan. Kita juga nggak keberatan soal buku panjang. Kita udah baca buku ya. 18 ribu 1.500 halaman. halaman, ya Nah, kan? aku belum. Iya. Aku sudah nonton film Drive My Car yang sangat lambat, yang 3 jam film itu, filmnya Murakami, dan aku bisa Murakami. excited the whole thing karena ceritanya itu balance, ada yang dibuka, ada yang ditutup lagi, apa namanya eh, talinya gitu kan, diikat, eh, Hmm, tutup lagi. Dan di sini nih kayaknya nggak ada sense of balance-nya itu. Itu agak susah ya ngomongin ya, but that's what you feel when you read a composition. Kayak lagu kali ya. Lagu yang Hmm, enak itu kita kan nggak bisa bilang enaknya di mana. Tapi begitu lagu nggak enak kita langsung tahu. tahu ya. iya. Oh, monoton lah, kok itu aja diulang-ulang. Hmm, Atau kayaknya itu kok kurang dia berhentinya ya.
kurang Heeh. dinamis gitu. Hmm. Kemarin aku beruntungnya sekali ini buku yang aku nggak punya ekspektasi apapun gitu, benar-benar Betul. datang dikasih dibaca. Hmm. Maka di awal aku, ternyata seru nih ceritanya, menarik, plotnya juga seru, terus ada yang nggak ada ekspektasi lah. Ya sampai di tengah-tengah mulai mulai muncul apa ya? Mungkin ini kita sebut egonya pembaca ya. Kita berharap lebih, akhirnya muncul di tengah-tengah. Udah mulai tengah ke ujung sih, mulai ini harusnya gini, ini gini, gini ya. Ya akhirnya telan aja si Doryakinya gitu. Enak, cuman ini Doryakinya Sentaro bukan Doryakinya Tokue yang aku makan kemarin pas buku Asin ini ya. gitu. Iya, Asinnya itu kalau lagi panas enak, tapi kalau udah dingin keasinan ya. kayak sini. Iya. Jadi timingnya harus pas. Iya. Tapi yang diungkapkan Irwan tuh agak aneh kalau buat aku ya, Mm-mm. masalah komposisi cerita gitu. Karena penulis ini kan ternyata seorang vokalis band, ya Ada kan? vokalis ini. Ini di Hmm. author's note-nya kan dibilangin gitu. Dan Kamu udah denger lagunya eh, belum, Lid? ya belum, Nah, cuman itu dia. kalau buat aku musisi itu kan harusnya udah mengerti komposisi gitu kan. Dia Tapi bagaimana menjaga alur, ya mungkin gitu. dia ahli di bidang musik, tapi dia kayaknya pemula di bidang tulis menulis sih menurut aku. Hmm, Jadi ya dia ya belum ya. menemukan sense of balance-nya itu. Tapi juga Oke. yang kayak gini nih kan sesuatu berdasarkan pengalaman ya. Terus kita bisa ngeliat Hmm, yang lain. Aku kalau melihat apa namanya kodeku yang aku tulis juga kayak gitu. Oh ini komposisinya hmm, ada sense-nya nggak gitu. Kalau kalau klik itu kelihatan gitu loh. ya, Eh, aku mau ngomong apa tadi? Oh sebenarnya yang soal listen itu, menurut aku kejujurannya si Tokue di akhir dia bilang oh dia tuh suka over dramatis ah. Dia bilang listen dia tuh kayaknya delusi aja tuh. Aku iya. ingat film Life is Beautiful-nya Roberto Benigni. Kayaknya tuh di akhir 90-an tuh. Iya, Pernah nonton tahu, nggak? tahu. Pernah, Nah, pernah, itu pernah. kan Ya, super delusi, tapi delusi Iya, untuk mekanisme bela diri. ya. Kamu sama anak kecil Defeatism. di eh, penjajahan Jerman Nazi itu, kamu bagaimana caranya si anak kecil itu nggak tahu kita nggak tahu. dijajah gitu loh. Jadi Masih dia ingat. menciptakan cita-cita, oh kita sedang main game nih gitu kan. Mm-mm. Padahal itu, Buongiorno principessa. Dia dan ngoda maknya. tapi mau nggak mau, apakah kita ada di dalam situasi se ekstrem itu maupun di kehidupan kita sehari-hari, kita punya semacam delusi-delusi yang sifatnya mekanisme bela diri hidup kita. Kita Hmm. punya cerita-cerita kecil yang kita Mm-mm. ceritakan sama diri kita sendiri atau sama orang lain yang memberi makna sama hidup kita itu apa? Apa yang kita Ya, lakukan, apa yang identitas diri kita. Dan itu tergambar bagus menurut aku di cerita ini. Kita nggak bisa kritik-kritik terus ya. Kita juga perlu betul. kasih kredit. Buku ini bagus menggambarkan itu bahwa dengan situasinya yang terjebak di sanatorium dengan stigma-stigma itu, inilah cara si Tokue memaknai hidupnya dengan bertahan hidup dan sebagainya. Makna hidup itu tidak ada benar salah dalam pikiranku, itu hanya konsekuensinya dan konsekuensinya bagus atau positif buat hidup si Tokue. Aku sendiri ya. Dan itu dengan bagus digambarkan di akhir ketika dia jalan-jalan di hutan itu, pertama kalinya Mm-mm. dia Ya, listen yang Dia sebenarnya mendengarkan, benar. adalah benar. bahwa you did good, you did well with your life. Iya. Iya, Mm-mm. Jadi kita nggak seperti Sisyphusnya Albert Camus. Iya. Hmm. Mari kita bayangkan saja Sisyphus itu bahagia, si Ya. kue itu bahagia, gitu kan? mhm, Atau mhm. kita bisa lah bilang, it doesn't matter mau di merasa bahagia atau benar-benar bahagia selama sensasinya bahagia, so what, gitu kan? Iya. Ah. Iya, iya. Ducking syndrome-nya berjalan dengan baik ya. Mm-mm. Ducking syndrome. Iya, Dan ternyata ini sudah difilmkan ya, ada di tahun Iya, ada 2015, filmnya. Sweet Bean. Ya? Iya. Aku oh Hmm. rencana iya. nanti malam mau nonton itu. Aku Hmm. juga rencana mau nonton. Bagi dong filmnya. Iya. Belum punya, ada Dika. Dika. Lagi Kalian rekam ya. lagi nyari subtitle. Oke. Ini direkam, jangan mengakui hal-hal yang seharusnya tidak kamu akui. Bukan, maksudnya kan mana tahu ada di ini loh Mas. Di Ada di apa sih? Netflix, ada di Prime. Gitu, Di Prime ada, di Prime. provider-provider gitu loh. Di Prime ada. Prime Video ada. Ya, Oh, di Oh, Prime di ada. Aku Prime ada. langganan Prime Oke. soalnya. Oke. Nggak Iya. tahu Prime-nya US atau Indonesia. Cuman Mm-mm. tadi lihat di Prime ada.
Oke. Ya kalau nggak minggu depan kita nonton bareng di Kak. Ketemu minggu depan kan? Iya. Jadi aku bisa mengerti positifnya review-review di Goodreads. Aku sempat ngecek ya tentang buku ini ya. Kalau dilihat sisi itu, memang, menurut aku, apalagi kalau kamu sesuai sedang ada keresahan itu terus baca buku ini diliatin, oh cobalah dengar sekelilingmu, jangan terlalu Hmm. memikirkan kesusahanmu aja, keresahanmu aja. Hmm. Ini Hmm. loh orang bekas lepra, dia bisa loh menikmati hidup, dia bisa loh bahagia. Itu pesannya menurut aku bagus sih. Hmm. Hmm. Iya, Tokue sama Sentaro itu seperti dipasangkan ya. Yang satu sedang putus asa, Hmm. Iya, yang satu sudah melewati Melewatinya, keputusasaan itu gitu. betul. Hmm. Iya, Penyintas ya, Mbak ya. Penyintas putus penyintas. asa. Iya, Hmm. itu seperti eh, misalnya kalau di klub beberapa klub buku gitu ya, ada yang mengatakan buku Afutami misalnya, itu dia ngena banget gitu. Begitu aku baca, aduh, aku udah lewat untuk urusan kayak gitu-gitu Sama-sama. gitu. Jadi Aku juga nggak ngena nggak masuk di isinya situ. gitu. Ya, 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 ya. Mm-mm, mm-mm. Ternyata di mana kita di dalam hidup kita atau dari segi kronologis atau biologis itu mempengaruhi juga sama pengalaman kita membaca sesuatu ya. Iya, ya setuju Hmm. gitu. Nah, aku sekarang yang beneran penasaran buat aku kalau aku baca lagi Paulo Coelho apa judulnya tuh? The Alchemist. Alchemist. The Gimana Alchemist. ya rasanya sekarang ya? Karena aku sempat karena menurut aku merasa ada kesamaannya dengan buku ini, Ya, pendek hmm, gitu laki-laki kan. sendirian gitu ya, iya, anak laki sendirian. Ya, Ya, maksudku ada pesan utama, ada iya, cerita yang sangat betul. pendek, terus ceritanya juga seingatku nggak lengkap-lengkap amat, tetapi yang iya. Mm-mm, pesannya itu gitu loh. mm-mm. Iya, 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 betul, betul. Ya, Aku bisa dicoba sih. di awal-awal baca buku ini malah ingat ini sih, Charlie and Chocolate Factory. Oke. Karena si Oh, Willy Wonka-nya itu kan kurang lebih sama seperti Sentaro kan, dia sendirian. Iya, Terus Hmm. kalau misalnya Sentaro menemukan mirror ya, mirror life-nya itu di Tokue, kalau si Willy Wonka itu ke anaknya itu, anaknya ke si anak kecilnya itu, hmm. Hmm. gitu. Kalau yang nggak tahu sih, Charlie. mungkin orang-orang orang lain punya analogi yang berbeda dari aku ya, tapi aku teringatnya seperti itu. Aku belum baca atau nonton Willy Wonka soalnya. Aku selama baca fokus aku jujur 100% ke toko ya. Aku sementara aku bodo amat gitu. Aku juga lebih fokus ke Tokue Kenapa? sih. Dia lebih menarik memang. Iya, Memang, Mm-mm. memang. Jadi jadi makanya aku Sentaro berharap seperti pintu masuk aja ya. ya pintu masuk Mm-mm. aja toko utama begitu si toko ini gitu. Yang aku berharap makanya berharap aku lebih dapat background story lebih dalam, rasa Hmm. intim lebih. Ya, bro, terima kasih ada surat gitu. Dengan Mm-mm. sana kita bisa tahu ceritanya lebih intim ya. Hmm. Maka tadi berharap lebih ada lagi, lebih ada pituahnya, dialognya, filosofinya apa. Walaupun secara kalau kita apa ya telaah mungkin dia nggak tahu banyak, sangat tidak tahu banyak. Dia puluhan tahun di dalam sebuah karantina gitu. Dia tahu apa sih gitu. Mm-mm. Cuman aku berharap filosofi dia itu bisa dituangkan ke mekanisme atau cara dia membuat si pastanya tadi gitu. Dan berharap ya digambarkan udah bagus cuma aku ya saya maka tadi bilang egonya pembaca gitu. Hmm. Berharap the next levelnya gitu. Ada lebih lagi, ada step lagi, lebih dalam lagi gitu. Makanya pas udah tahu si Tokoe ini udah wafat, interest aku dan buku ini udah mulai hilang. Oke. Karena berharap wafatnya di ujung ya, Dika. Iya, berharap di ujung atau dia ngasih Hmm. ya tadi kayak dia ngasih legasinya ke ke Sentaro atau ke siswi-siswi tadi gitu. Hmm. Melanjutkan kisahnya atau nanti berevolusi si pasta ini dengan bentuk yang lain dengan caranya si Sentaro atau gimana gitu. Kalau Jadi menurut legasi. aku komplainnya ke penulis karena Sentaro itu kan ciptaannya si penulis ya. Kenapa dibikin seperti itu gitu loh? Nggak penting banget. Iya. Yang paling adegan mulai aku sangat kesel itu adalah ketika eh, dia udah mulai jualan pakai pasta kacang merah yang enak itu, lalu salesnya meningkat, dia sampai nggak punya, dia bisa tutup sebelum waktunya tutup gitu kan. Hmm. Habis itu kok dia tiba-tiba ada adegan yang dia kayak kecapean, habis itu dia minum-minum, habis itu dia kok bisa stres ketika kamu sedang tinggi gitu loh. Iya.
nggak Oh, ada yang dia belakangnya gitu loh. nggak buka toko ya, akhirnya dibuka sama si toko sendiri ya. Iya, why? Karena kamu punya banyak alasan lagi untuk depresi. Kenapa ketika ketika sukses pun kamu depresi gitu loh. Nggak masuk akal itunya. Hmm. Terus tiba-tiba yang ada adegan dia apa namanya contemplating suicide itu juga, hah, Mm-mm. Ya. come on. Kita nggak Hmm. kita sebagai pembaca nggak bisa relate ke desperate-nya dia gitu sampai dia harus terpikir kayak gitu, gitu. Ya mungkin si Sentaro ini belum memaknai atau nggak punya makna terhadap si tokonya ini atau dengan si Doraichi ini kali ya. Itu jelas banget. Ya maksudnya Ya, dijelaskan nggak? Aku lupa sih. Maksudnya tujuan hidup dia punya punya mimpi nggak sih si Sentaro ini Dia gitu? pengen Dia jadi pengen jadi penulis. penulis, pengen jadi penulis. pengen jadi penulis gitu. Ya kan asal kan si penulisnya bikin dia kan asal-asalan kayak bikin Binpage-nya Sentaro. Mm, mm, Heeh. Dia ingin jadi penulis, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan sensitivitas seorang Betul. penulis. Makanya aku dan lupa dia tidak punya ada mimpi upaya itu. ke sana kan gitu. Kalau misalnya Sangat pengen tidak Iya. jadi penulis, convincing. Heeh. iya Makanya ada aku upaya. lupa apakah dia punya mimpi. Tapi punya mimpi dia penulis ya. Itu lebih lebih Iya. lebih punya mimpi yang itu yang kita baca waktu itu loh. Apa? Oh, oh Sampar yang mau Ya, jadi Iya. penulis yang hanya Oh, fokus dengan Oh iya, iya, kalimat iya, pembuka. Itu iya. lebih penulis dia. yes. nah, justru yang kelihatan bener-bener punya mimpi dan cita-cita itu kan Tokue. Dia pengen jadi guru bahasa Jepang Hmm. SMP. Jadi dia berupaya kan, walaupun dia puluhan tahun terkungkung di situ, begitu ada kesempatan dia di Doraharu itu ketemu sama anak-anak SMP, dia justru ngerasa peluang itu ada gitu. Jadi dia berinteraksi ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kan kalau si Sentaro memang nggak kelihatan dia pengen jadi penulis, tapi apa sih upaya dia? Nggak Hmm. kelihatan sama Nggak sekali kelihatan juga. sama sekali Apakah ya. dia akhirnya menuliskan sesuatu gitu atau apa gitu? Itu yang ini sih. Hai. Besok sekolah. Lalu Oh skala, iya udah sekolah ya. iya bener. Yang dia impiannya, ya, ya bener sih. Tokoh yang tergarap dengan paling baik kan si Tokue emang ya. Benar. Ya. Kita tahu mimpinya dia apa, kita tahu keresahan dia apa, dan lengkap lah. Mm-mm. Terus cara Mm-mm. dia untuk dealing dengan semua itu, menurut aku pelajaran utama dari buku itu di situ. Yang Mm-mm. itu kan sedih karena sebenarnya si si Sentaro ini device-nya kan, jadi alatnya untuk mempresentasikan si Tokue kan. Oke, betul. Heeh. Termasuk keinginan keinginan dia untuk punya anak kan, dia kan nggak bisa punya anak karena suaminya kan Oh waktu iya, itu apa ya disterilkan ya supaya Hmm. mereka nggak punya anak gitu. ya. Jadi si Tokue ini kan akhirnya menganggap bertemu dengan Sentaro dan Wakana itu seperti dia punya anak, makanya dia apa namanya benar-benar ngasih perhatian besar kepada kedua kedua pemuda dan remaja itu gitu. Mhm. Aku jadi Mm-mm. riset sedikit soal, karena disebutkan Hansen's disease. Hansen itu Hmm, nama Norway banget, kayak Bambang, nama Indonesia gitu kan. Indonesia. Jadi aku langsung ternyata bener ya, secara historisnya penyakit itu, apa bakteri atau virus M. leprosy-nya itu ditemukan oleh orang Norwegia si Norwegia. Hansen gitu. Hmm. Dan penelitian di Norway itu ternyata punya tradisi yang panjang soal itu gitu loh. Dan mereka salah satu yang berpendapat bahwa penyakit lepra itu hereditary atau diwariskan secara Diwariskan. genetis yang membuat pengucilan itu yang menjustifikasi pengucilan itu gitu loh. Mm-mm. Treatment pengucilan itu karena hereditary kan nggak mungkin ditiadakan gitu kan. Hmm. Jadi ya harus dikucilkan akhirnya. Dan I don't know, kalau zaman sekarang kalau misalnya sudah ada political correctness atau woke, gimana kamu harus menghadapi situasi kayak gini ya? Hmm. Tapi sedih sih kalau kita fokus ke bagian itunya ya, karena seperti si Tokwe juga bilang, ketika dia melihat ada apa namanya, apa sih? Bekas di tangan. Bukan ada di pahanya kali ya, Oh ya ada tanda merah itu ya. benjolan atau apa ya? Iya benjolan merah. Habis itu dia lihat kakaknya dan ibunya bereaksi, akhirnya dia disuruh ke sana.
itu kan seperti dapat vonis mati gitu kan, atau vonis Iya. penjara seumur hidup gitu. Mm-mm. Hmm. Tapi kalau kita juga mikir-mikir what to do karena kita nggak tahu harus ngapain kan. Ya, ya kayaknya itulah solusi dari negara kan yang bisa mereka lakukan. Mm-mm. Satu-satunya gitu. Daripada Masyarakat ya, society. eh, ya sama kayak sama pada akhirnya mereka harus diisolasi di satu titik yang ya Iya, mau gimana lagi gitu. iya. Ya Dan terlepas dengan gimana mereka di dalamnya itu kan masalah yang lain yang cuman ya solusinya adalah harus dipisahkan dulu. mm, Tapi mungkin yang jadi masalah secara politis adalah ketika sudah ditemukan bahwa mereka tidak berbahaya lagi, Iya udah ada kenapa vaksin dan hak-haknya segala itu macam. tidak direparasi secara lebih serius gitu kali ya? Mungkin di situ masalahnya ya. ya. Iya, Nunggu ya, nunggu mereka demo dulu kan? Nunggu mereka demo dulu mendapatkan hak untuk keluar. haknya. Iya. Nah, Hmm. ya tapi di buku nggak terlalu digambarkan ya kenapa misalnya gimana oh sejarah dari penyakit ini progresnya cuma digambarkan dari sudut pandang toko yang sangat kecil gitu, Yang, nggak lebar. yang banyak sebenarnya di cerita eh, 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 deskripsi penulisnya di belakang itu, dia langsung bilang kan dia punya niat untuk membuat cerita soal ini untuk meningkatkan awareness orang Hmm. isu ini gitu kan. Aku agak-agak mixed feeling sama cerita yang punya misi. Cerita yang punya misi is fine, tetapi jangan membuat misimu itu kelihatan kenceng banget kayak lagi bikin pamflet gitu loh. Make a proper story, then we get the message. Daripada storynya dibikin asal-asalan supaya Hmm. nyampe gitu. Iya, iya kayak ini kayak kayak wawancara isinya promo semua ya. Iya, iya. Jadi kisahnya jadi nggak terlalu ini. Tapi soal awareness yang Lita bilang di awal itu kok banyak yang nggak tahu gitu ya. Itu banyak banget yang bisa kita relate. Aku belum lama ini nonton sebuah podcast. Ada tokoh terkenal di situ yang tiba-tiba eh, ada joke soal Gerwani. Dia nggak tahu Gerwani itu apa. Anak yang, Hmm. orang yang ngomong nggak tahu Gerwani itu umurnya awal-awal 30-an. Menurut aku Hmm. kan, sementara kita yang, I don't know, mungkin Dika nggak ya, yang kita harus nonton Hmm. 30 SPKI tiap tanggal 30 September gitu kan, kita kan Dulu nggak nggak diboleh tahu nonton gitu kan. soalnya. Iya, Ditayangin cuman di rumah nggak boleh. Oh kenapa? iya. Ini kan wajib tuh tiap TV nyalain Iya, malam kan. iya. Cuman Iya. di rumah nggak boleh nonton. Hmm. Aku Oh. masih SD, Dika, itu disuruh nontonnya di bioskop. Nah, Hmm. kita ada di rumah Oh. ada di TV Satu waktu itu. sekolah. Heeh. Oh, berarti Mbak Lita itu sama seperti cerita di dari dalam kuburnya Suci Marching. Mereka wajib nonton Betul. di bioskop itu. Iya. Oh, Di- gitu. iya. Jadi dari sekolah itu naik bis ke bioskop Oh. dan satu sekolah, berapa sekolah gitu nonton itu. Dan aku nggak pernah bertahan lebih dari 15 menit ada di dalam gedung. Aku Karena nggak, ada. aku nggak tiap tahun sih, tapi aku ingat satu kali nonton bersama di bioskop itu. Satu tahun Hmm. gitu ya. Tapi yang kebanyakan ya nontonnya di TV kan. Iya, Hmm. nonton di Iya. rumah sih seingatku. Tapi Nggak, kenapa Dika nggak dilarang di rumah, nggak dibolehkan di rumah? Unik juga nih. Ini pertama kita apa ya? Oh, kita orang Sumatera Barat. Kita punya Oke. dan di rumah itu ada apa ya? Ada kita nggak bukan anti pemerintah, cuman kita di keluarga itu nggak terlalu support dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto. Ya dari dulu sih di keluarga itu Keren, keren, keren. Jadi cuci Hmm. otaknya dibatasin ya. batasin. Nggak sih di rumah mah semuanya anti Soekarno, anti Soeharto, ada semua. kamu lagi direkam loh. Pandangan politik dulu gitu. Iya, iya. Iya, 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 iya. Ya, tapi kan artinya tuh gini, ada sesuatu yang sengaja dibuat aware, tapi juga ada banyak hal Mm-mm. lain yang jadi kita kalau mikir-mikir apa sih yang sebenarnya kita aware, kalau kita tidak pernah bersentuhan sama hal itu, mu- kemungkinan besar kita nggak aware itu ada gitu kan. Ya, Jadi aku sih ya. ngerti eh, intensinya si Durian Sukagawa ini. Mhm. Hmm.
Itu beda Kayak banget di sama Medan ini ya, misalnya kan, sama Mas. sama Hmm? apa sama The Book Thief ya. Penulisnya punya misi kan, Marcus Hmm. Zusex itu betul-betul bercerita tentang neneknya sebetulnya. Neneknya itu kan pelarian dari Jerman dan eh, it- apa namanya neneknya itu memang bercerita bahwa keluarganya keluarga angkatnya itu pernah menyembunyikan Yahudi di rumah mereka gitu. Dan itu misinya memang propaganda anti Nazi kan, Hmm. buku The Book Thief itu. Bagaimana dia berusaha mengorek-ngorek buku dari sisa-sisa pembakaran Hmm. buku yang dilakukan oleh Nazi gitu. Itu misinya jelas banget, tapi ceritanya bagus Hmm. gitu. Bagaimana si penulis ini mengolah cerita sampai bisa dia, aku jadi terpacu baca The Invisible Man. Siapa yang nulis aku lupa. Thomas Mann ya. Siapa sih yang nulis The Invisible Man itu? Itu gara-gara si si tokoh Yahudi yang disembunyikan di rumah anak kecil ini Hmm. itu membacakan buku Invisible Man itu di di dalam Hmm. cerita deduktif itu gitu. Hmm. Kurang lebih gitu sih. Iya, H.G. Wells ya. jadi at the end of the day ada pesan moral, tetapi sebagai pembaca kita nggak cukup puas hanya dengan pesan moralnya ya, Ya, setuju atau tidak setuju, tetapi kita juga pengen cerita yang bagus, cerita yang betul. Hmm. cerita Nggak yang kayak dikuliahin ya. cerita yang Iya. nendang gitu loh. Ini nggak nendang banget itu kayak ya seperti aku sering bilang, seperti mau bersin nggak jadi. Itu sebel banget kan. Hmm. Aku tadi motong omongannya Eka ya. Maaf ya Enggak, Eka. Mbak. Aku tadi cuma mau bilang ini aja. Kalau kayak penderita penyakit kusta itu nggak tahu ya, di kota yang lain, di kota Medan itu kadang-kadang di perempatan lampu merah itu pernah ada masa itu, eh, ada yang apa ya, minta-minta gitu kan. Hmm. Mereka minta-minta, terus mereka ada poster atau tulisan di kardus gitu. Mereka itu mantan penderita kusta dari daerah mana di Belawan gitu. Dan mereka tuh keliling gitu bawa kotak gitu. Dan itu ngelihat respon masyarakat, ya semuanya takut, masih takut gitu. Hmm. Respon yang seperti itu ya masih masih terjadi gitu, bahkan di tahun-tahun di abad 21 sekalipun di 2000-an gitu. Di lampu merah itu mereka bawa bawa apa sih, karton itu, ya orang masih ngerasa takut juga untuk buka kaca, untuk memberi pun itu Hmm. masih takut gitu. Stigma masih kuat nih. Mm-mm, mm-mm. Iya. Balik lagi ke buku ini, cerita tentang toko itu sangat tidak konsisten menurut aku. Eh, yang mungkin kita bisa komplain bahwa itu tidak digarap dengan baik ya. Ketika dia, aku nggak melihat kenapa tiba-tiba nggak laku gitu loh. Walaupun ada dugaan-dugaan si ibu yang punya bilang, oh ini gara-gara si orang, ada gara-gara si toko di situ kelihatan. Stokoway. Tapi nggak jelas kan. I don't know. Do you feel the same? Menurut aku tetap nggak merasa ada korelasi antara itu gitu loh. Karena anak-anak kan seneng ngomong sama dia gitu kan. Jadi kenapa tiba-tiba nggak laku gitu kan? Dilarang orang tua, Mas, kalau Dilarang orang tua. menurutku. Pertama Nakao siapa? Waduh. Wakana, Wakana Wakana. cerita Iya ke orang mamanya. tuanya ya. Mm-mm, Oh iya, mm-mm. di Ibu, cerita di belakang ya. ibunya ya. Iya, terus Iya, ibunya Dia concern ya. mm-mm, juga bakal ibunya cerita ke orang komplain. lain gitu. Iya, Dan iya. ngelihat stigma itu ya wajar sih, Mas. Orang jadi takut, apalagi itu berkenaan dengan makanan kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Heeh. Aku nggak tahu ya. Ini ada di sini nonton itu nggak scary movie. Iya, Hmm, Scary movie yang parodinya. enggak. enggak. Jadi scary movie kan eh ada tuh yang cerita tentang pembantu yang tangannya kayak gini. Jadi Hmm. tangannya tuh mungkin kena lepra, nggak tahu lah. Pokoknya tangannya jelek aja. Dia Hmm. itu diparodikan nggak sangat lucu gitu. Dia ngambil kue disuruh nyuapin majikannya gitu dengan tangan kayak gini dan aku keinget kayak gitu karena si harusnya apa ya? Oh si si stigma ini harusnya udah beres dan mungkin masyarakat udah bisa nerima makanya dengan ada prodi itu gitu ternyata nggak tahu settingnya di buku ini tahun berapa ternyata si stigma itu masih sangat buruk di mata masyarakat gitu dengan cuma gara-gara tangannya nggak sempurna terus langsung diasosiasikan dengan
si penyakit ini gitu. Dan Hmm. dan itu belum sembuh dan Mm-mm. menular gitu. Hmm. Jadi ingat itu kemarin waktu itu gitu. Iya, iya. Itu balik ke pertanyaan aku di permukaan apa permulaan tadi gitu. Kan ketika Putri Dayana itu memegang tangan penderita lepra, yang apa orang yang baru sembuh, orang yang sudah sembuh dari penderita lepra itu banyak disiarkan kan Hmm. di televisi. Dan pada masa itu belum ada internet. Maksudnya ke internet sudah ada, tapi belum merajalela seperti sekarang gitu. Yang buat aku belum ada distraksi informasi gitu. Hmm. Masih masih satu saluran nih televisi gitu medianya ya, media berita yang paling handal yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas gitu. Dan itu jadi headline di mana-mana pada masa itu gitu. Dan di buku ini kan settingnya internet sudah ada gitu. Buktinya Sentaro kan bisa mencari Hansen disease itu apa sih Iya. gitu, Hmm. ya kan gitu. Hmm. Eh, Entah aku nggak ngerti ini setting tempatnya yang bikin mereka terkucilkan juga gitu kan. Atau aku nggak tahu juga orang Jepang apa iya segitu misinformasinya gitu. Dengan ada kan yang pertama kali mengadukan kekhawatiran tentang Hansen disease itu kan ibunya si eh, Nakawa Wakana. kan, Hmm. Wakana kan, Mm-mm. Wakana gitu. Tentu kalau orang ibunya itu seusia aku, pasti kemungkinan besar ibu itu pasti menonton dong adegan bagaimana penderita kusta itu, orang yang sudah sembuh dari Sembuh ya. kusta lepra itu boleh disentuh gitu. Karena aku ingat kok akhir-akhir 90-an itu kampanye tentang orang yang sudah sembuh dari kusta dari lepra itu tidak menular itu kenceng banget gitu. Tapi kupikir Mbak, mungkin ini ya penyebaran informasinya yang tidak merata. Kayak tadi lah aku bilang di Medan sendiri pun kalau ada yang bawa poster kayak gitu, kita masih takut gitu. Hmm. Nggak Hmm. usah kusta juga, HIV/AIDS aja juga sekarang Hmm. masih masih sumir kan informasinya Ya. gitu. Orang masih masih juga nggak dapat informasi yang benar-benar tepat gitu. Hmm. Kalaupun ada informasi yang beredar, ya itu nggak semua orang punya pemahaman gitu. Jadi ya mungkin masih ada hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, Ini ya. juga mungkin bagian dari apa namanya membesar-besar hiperbolasnya cerita ini kali ya, yang tiba-tiba semua orang nggak datang gitu kan. Kan ada juga yang misalnya kalau di Norway misalnya ada ketahuan misalnya restoran dianggap kotor gitu kan. Kan kamu Hmm. tidak serta-merta memboikotnya. Kamu akan melaporkan sama instansi yang bisa ngecek dan Mm-mm. ada way out-nya. Kalau udah selesai Hmm. konfirmasi ternyata enggak gitu kan. Enggak langsung dihukum kayak kayak di buku ini gitu loh. Tiba-tiba Hmm. di boykot tanpa way out. Nggak ada yang Hmm. datang mengkonfirmasi bener nggak itu gitu kan. Nggak ada, ya, Kalau nggak kami ada. Ya, datang gitu kan. Hmm. Nah itu ya. yang menurut aku agak nggak mungkin mungkin bisa lah agak terlalu hitam putih sih menurut aku kalau di soal itunya Hmm. Hmm. yang bikin jadi Lita bertanya-tanya kayak gitu. Kenapa kok semuanya melakukan stigma yang sama kan? Kenapa ibunya si Wakana itu nggak mendatangi Sentaro? Ya, Benar buat nggak itu? konfirmasi Ya, atau apa iya, gitu. apa Hmm. kayak gitu ya interaksi. Hmm. Tahu-tahu Ya, ya. kita harus terima aja bahwa tiba-tiba karena si Tokue penjualan Dora Haru jadi menurun. That's it Hmm. gitu kan. Ya. Hmm. Atau mungkin ini terjadi di sebuah kota kecil yang komunitasnya rada tertutup kali ya. Bukan Jadi Tokyo close ya? community. Ini bukan Tokyo Masih ya? di Tokyo gitu settingannya. Nggak tahu, nggak ada informasi Nggak gitu. disebutin sih, Benar Nggak ya. disebutin. nggak disebutin. Hmm. Ya. Mm-mm. Jadi I'm akhirnya sure. logika kita akhirnya bikin logika sendiri jadinya kan apakah settingnya di mana tahun berapa Nah, Iya, iya, kota seperti apa. iya, iya. itu itu jadi bolong-bolongnya cerita itu kan ya. Itu menurut aku kerjaan penulis itu harusnya.
Hmm. untuk menghadirkan cerita yang nggak menghadirkan Iya. pertanyaan-pertanyaan bodoh kayak gini. Waktu waktu aku zaman kuliah ya Mas ya, Ya. aku kan buka toko buku waktu itu, toko buku kecil bareng teman-teman. Nah tidak jauh dari tempat toko buku kami itu ada yang jualan bakso dan itu laris banget ya, laris gitu. Tapi ternyata kemudian nggak lama bakso itu tutup gitu. Ternyata ketika bakso itu tutup dan nggak laku lagi gara-gara yang punya toko yang jualan bakso itu apa ya mengidap HIV AIDS gitu. Ya, Hmm. jadi Hmm. itu benar-benar akhirnya orang nggak mau lagi jajan di situ, nggak mau makan di situ gitu. Aku ngelihat ya mungkin seperti itu karena ini perkara makanan, ya orang ngelihat ya udah pada takut kan gitu, Hmm. takut untuk makan. Walaupun ada sosialisasi, orang udah tahu juga proses penyebarannya itu penyakitnya seperti apa gitu. Tapi Hmm. Hmm. lebih karena ketakutan itu ya benar-benar orang nggak mau lagi gitu. Jadi aku nariknya seperti itu Karena gitu. ya, mereka lebih Apalagi mencari ke aman ya. makanan, gitu. Nggak mau ngambil risiko sedikit pun, mending nggak sama sekali ya. Nah, Betul. masih banyak alternatif lain. Iya, yang jualan lain banyak kan, Hmm. makanan yang Iya. lain banyak Hmm. gitu. Jadi bagus cari aman aja. Gitu. Ya itulah Hmm. Iya sih. jahatnya stigma mungkin ya. Memang Hmm. stigma itu kadang Betul. tidak rasional dan hitam putih. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Iya. Hmm. Ya kita mungkin mempertanyakan ini karena kita sedang mempertanyakan cara kerja stigma itulah. Atau sedang Mm. kita ngomplain ke stigma itulah ya. Mungkin nggak Mm-mm. adil tadi kalau menyalahkan penulis aku tadi ya. Mungkin dia hidup di situ ya. Iya. Eh, dia hidup di masyarakat yang tidak meng-cross check tentang stigma. Informasi. Iya. Informasi ya. Mm-mm. Iya. Karena Putri Diana yang pegang mantan pasien Penderita kusta itu kusta. tahun 89 ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya. Oh, Mm-mm. oh. Udah lama kan berarti? Lama, lama. Mm-mm. Dan ketika aku kemarin aku mikir, bisa nggak ya ngomong 2 jam soal buku setebel ini, setipis ini. Bisa ya. Ternyata Bisa. bisa. Iya. Belum lah, Dan kita belum dua stigma jam loh. belum dikit lagi. Tapi memang stigma itu kan jahat banget, sama kayak inilah kasus yang paling banyak di Indonesia lah ya. 65, kasus Hmm. stigma 65 itu, stigma PKI gitu. Hmm. Walaupun sudah banyak juga informasi yang beredar gitu. Kita tahu bagaimana ada sejarah versi yang berbeda daripada sejarah resmi yang pernah ada gitu. Tapi kan tetap aja di masyarakat kita stigma itu masih ada dan masih berlaku dan masih gampang juga untuk bilang ah itu dia memang PKI gitu. Kalau Hmm. ada aja yang nggak benar, udah langsung itu PKI gitu. Mm-mm. Jadi memang Mm-mm. stigma itu nggak mudah untuk menghilangkan stigma itu gitu. Iya. Tapi kalau kalau yang ini agak bedanya mungkin karena stigma PKI itu di reinforce sama Iya. aparat kan. Pemerintah. Yang membuat kalau kita sebenarnya secara pribadi nggak punya masalah, tapi kita takutnya sama yang mereinforce kan. Iya. Iya. Betul. Gitu. Iya. Kalau sementara Ada ini, relasi kuasa di situ ya. iya, kalau yang di sini kan memang si semua takut kehidupannya terancam masing-masing sih. Betul, betul. Iya. Terus sampai dekat rumah orang tuaku tuh ada spanduk tulisan yang buang sampah di sini PKI. Eh, Itu aduh. apakah jadi mungkin bisa dibikin analisa ya mana lebih efektif Mm. dipakai anjuran seperti ini atau bikin yang biasa atau bikin yang gimana? Iya, iya, iya. Benar. Tapi ya ya yang pengalaman membuat aku yang aku suka dari buku ini ya soal pemaknaan hidup itu tadi. Jadi ya kita nggak menderita kusta atau kita nggak menderita yang lain, tapi kita punya keresahan masing-masing kan. Buku Hmm. ini kita bisa refleksi ke situ bahwa ternyata dalam situasi yang mungkin lebih sulit dari hidup kita, ternyata dia punya cara untuk memaknai hidup karena memaknai makna dalam hidup itu ternyata esensial sekali. Nah, Hmm. itu yang membedakan antara hidup dan mati sebenarnya, bukan cuman apa namanya sandang pangan papan saja. Oh iya sih. Hmm, Bu- Makanya kemarin aku pas baca si toko ini antara sedih, miris sama sama happy sama beruntung juga gitu. Maksudnya dia punya kisah yang sangat panjang dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia terisolir di sana. Dia hmm, nggak punya apa ya? Nggak punya hak seperti orang lain gitu. hmm, Tapi ya mungkin karena kita orang Indonesia kali ya, beruntung ya.
di akhir hidupnya dia dapat kesempatan Hmm. Merasa. untuk ya beruntung bisa bertemu si Sentaro, beruntung bisa bekerja di sana, beruntung dia bisa akhirnya ditutup hidupnya dengan sesuatu yang mungkin yang eh, bisa dia maknai gitu dan memberi makna untuk orang lain gitu. Kan banyak dari korban-korban dari penyakit ini yang ya tidak seberuntung dia gitu. Walaupun menurut aku dia memaknainya sudah selama dia hidup sih, dengan punya skill untuk membuat sweet Hmm. paste itu salah satu bentuk pemaknaan kan. Hmm. Jadi Ya. Ya. kalau misalnya kita adalah menghadapi tragedi-tragedi besar dalam hidup, kehilangan atau patahnya hubungan atau apa, kita kan bisa ngelihat apa yang dilakukan orang itu setelah kejadian. Hmm. Ada yang misalnya minum-minum sampai jadi pemabuk, habis itu berusaha melarikan diri dari kehidupan. Ada yang menyerah, ada yang penuh ketakutan menjalani hidup. Ada yang Hmm. kejim. Mau mengakhiri. Ada yang kejim, artinya kejim itu membuat, oh at least soal badan saya bisa mengontrol nih. Begitu satu aspek dari hidup bisa dikontrol, bisa diurai problem yang lebih besar. Oh mungkin saya bisa mengontrol hal yang lebih besar gitu loh. Dan ketika kita Ya. misalnya sudah melakukan exercise, badan kita terasa lebih enak, melihat masalahnya dengan lebih baik. Nah, menurut aku reaksi-reaksi kayak gitu tuh yang ditunjukkan di buku ini dengan kehidupannya si Tokwe, dia tetap melakukan sesuatu. Coba kalau dia cuma diem aja, duduk aja Hmm. di ruangannya, ya kayak si Santaro, minum-minum Hmm. gitu kan. Oh iya bener, jadi ini fungsinya Santaro nih sebenarnya. Santaro tuh ditunjukkan kalau kamu punya masalah, dia melarikan dirinya dengan cara itu gitu kan. Beda banget sama si Tokwe. Ya, Dia, sementara hidup hanya hidup gitu. iya. Oh sebenarnya ada, jadi lebih bagus kelihatannya si Santaro sekarang ya. Mhm. Udah mati gaya belum? Belum sedikit lagi sih. Ya, ya kemarin sama sih. Aku kemarin pas dari malah kepikiran juga kan. Ini bisa nggak sih ngobrol panjang soal buku ini? Iya, akhirnya kita tuh, aku seneng ya kalau kayak Orhan Pamuk itu kita sampai nggak bakalan selesai 2 jam Selesai. atau Murakami atau apa. Ini Murakami. membedakan penulis-penulis besar dengan yang masih pemula-pemula gitu kayak ceritanya tuh full of layer, karakternya bisa dilihat macam-macam. Ini karakternya kan sempit-sempit semua kan. Iya, Tapi ya bagus iya, lah Karena nggak sekali-sekali. dieksplor juga. Kayak Wakana kan juga nggak dieksplor ya. iya. Ya, Kita nggak tahu ya. Aku juga berharap benar-benar seperti apa apa Wakana. namanya dia di akan diceritakan lebih banyak gitu. Hmm. Selain kehidupan dia dengan ibunya ya, dan Hmm. ibunya yang seperti itu gitu. Tapi ya udah segitu aja ya. Hmm. Penonton kecewa jadi. Kecewa banget Ya, karena itu Mhm. umurnya refleksinya si Tokue ketika dia dimasukkan ke sanatorium. Jadi banyak elemen Iya, yang bisa sebenarnya ya. semacam iya, reinkarnasi di dalam cerita itu bisa lewat iya. Wakanda. Dan Wakandanya sudah siap gitu kan. Dia bilang saya harus Mhm. keluar rumah, saya harus kerja part time, saya Hmm. bisa kerja jadi pembuat sweet bean paste di tokomu Sentaro kalau kamu nggak Mhm. keluar secara nggak punya alasan Hmm. nggak jelas gitu kan. Iya, Dia udah bikin, udah ada planningnya ya. Iya, udah dibuka tuh jalan ya. Terus udah. tiba-tiba Heeh. ditutup sendiri dengan Sentaro yang nggak punya lagi outlet untuk Semangat. membuat Sweet Bean Paste. Padahal Sweet Jadi Bean kayaknya Paste itu judul loh, iya. Jadi kayaknya si Wakana semua ini ya lewat mentok aja. gitu. Kenapa? Mentok Hmm. ininya, Mentok, mentok, iya. mentok semua. Dia mau kerja di Doroharu nggak jadi. Dia bikin, dia beli baju rajut putih yang mau dikasih ke Iya. Tokue, itu Hmm. juga Mhm. mentok Iya, kan. Oh, Si mentok. bener-bener. Tokuenya udah Hmm. keburu meninggal gitu. Hmm. Iya. Iya, sayang Mm-mm. banget ya. Kasihan si Wakana sih. Tapi untungnya Marty masih ada di tempat itu dan Ya, sering itu pulang yang satu kan. yang selamat di sana. Iya, Nah, kalau iya. Dika sama sekali nggak peduli sama Sentaro, aku sama sekali nggak peduli sama Marvi. Itu klise banget nggak sih? Apa namanya, burung dalam sangkar, come on. Berulang sangkar akhirnya Itu Mhm. dilepaskan. udah klise Gam- banget. mm, gambarin si Tokue sih sebenarnya, Mas. Lah iya, tapi kan klise Iya. Heeh. menggambarin Iya kan tadi aku sosok bilang itu ini burung analoginya dalam pas sangkar. banget gitu, cocok banget. Iya, Ada burung Betul-betul ya. sakit dalam sangkar. Itu iya. gunanya klise karena cocok ya. Tapi kalau kita udah dengar itu beribu-ribu kali, makanya namanya klise. Zaman digital masih pakai klise ya. Ya, Itu klise yang berbeda, Mbak.
Iya, iya, Nggak iya. Kan tahu kita sekarang balik analog Gen lagi, Mbak. Gen Z Kita nggak balik tahu banyak analog lagi klise. sekarang. Lagian lagu lama kan ada burung dalam sangkar siapa Bob Tutup Poli itu siapa tuh? Maksudku itu udah disebut frase itu tuh udah usang gitu loh. Atau kongnya Iwan Simatupang ya. Iya. Merahnya merah. Ya, tapi kalau yang burung kan kong, Mbak. Oh iya, iya. Heeh. Iya, iya, iya. Mhm. Tapi aku beruntung sih bisa bisa baca buku ini gitu. Akhirnya dan dan kamu bukan beruntung baca, beruntung Udah lama ada nggak baca kan? podcast. Iya, podcast ini memaksa untuk membaca buku yang nggak bakal aku pegang sekalipun gitu. Iya. Iya. Tapi So itu sangat jauh dari referensi yang aku baca selama ini. Makanya tadi bilang nggak ada ekspektasi, nggak ada apa, benar-benar kosong gitu. Sampai di tengah-tengah tadi ego pembacanya muncul. Hmm. justru mungkin itu fungsinya, Dika. Ketika kita membaca sesuatu yang bukan comfort zone kita, kita jadi tahu selera kita lebih dalam lagi kan. Kita tahu apa yang Iya. kita nggak mau gitu loh. Hmm. Maka kemarin habis baca aku langsung langsung riset lagi. Kemarin kan baca kan temu buku ini. Aku kembali ke teknologi kemarin. Maka sekarang lagi baca Murakami lagi yang baru gitu. Yang mana tuh? Yang City of Certain Wall apa gitu yang baru. Ah, belum 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 punya. Biar Aku, kembali lagi ke teknol gitu. Ya. kalau aku, kalau aku dari semalam yang terpikir adalah ini episode ke-73 Udah banyak Oh, masih. banyak ya? untuk Wow. pertama kalinya nggak bisa sampai 2 jam. Ayo semangat semangat. Untuk pertama kalinya kita nggak tahu mau ngomong apa lagi, bener nggak sih? Iya udah kebahas semua sih Eh, sebenarnya. tapi pada suka pasta kacang merah nggak sih? Kalau Aku aku nggak suka. tahu. Aku, Aku Suka. suka itu. Aku suka yang es krim kacang merah itu loh. Kan pasta Ah, kacang merah juga kan? iya iya. Sup kacang merah Hmm. juga enak kan ya? Ada es kacang merah juga kalau kita makan pempek. Iya iya. Mm-mm. Atau bakpo kacang merah juga ada ya? Ah ya itu yang bakpao kacang merah, roti aku kacang nggak isi pakai kacang kacang merah, merah. iya, iya, iya. Ini Pernah kalau makan dorayaki aku nggak dorayaki pernah nggak? nyoba. Nggak tahu. Belum pernah nyoba, Dorayaki. nggak tahu ada yang jual di sini tahu nggak? Adalah toko Dorayaki. Jepang-Jepang itu. Dorayaki aku pernah makan waktu kuliah kan ada eh, setiap tahun itu pasti ada pentas seni antar bangsa karena aku di sastra kan. Jadi Hmm. anak sastra Jepang mempertunjukkan budaya-budaya Jepang. Nah, itu ada kue dorayaki pasti gitu. Hmm. Kayak gitu. Aku belum Tapi nyoba yang sih yang yang dorayaki. yang aku perhatikan itu memang proses ya. Misalnya memasak eh, pasta kacang merah itu tadi. Aku jadi ingat bukunya Murakami Dika Hmm. yang Killing Oh, Killing Commendatore. Commendatore. Hmm. Itu kan dia bikin ini kan, bikin saus Lukisan. tomat. Hmm. Dia masak saus Oh, tomat iya gitu. Iya. iya bener Ya ada nggak sih? saus Hmm. tomat. Iya. Jadi kan si tokoh utamanya itu lebih memilih memasak sendiri. Dia siapkan salad, dia siapkan Hmm. Hmm. macem-macem gitu kan. Proses-proses itu yang aku nikmati benar-benar gitu. Nah, itu dia si Murakami di buku Killing Commendatore ini menyuguhkan cerita tentang bagaimana proses memasak saus Masak. tomat Hmm. gitu. Jadi dari memilih bawang bombay, bawang putih, tomat gitu. Itu step by stepnya pernah aku ikutin sih, tapi gagal. Gagal. Kalau pengen deskripsi pembuatan makanan yang ala Jepang tentu saja, ya nontonlah anime atau mangganya Food Wars. Oh iya Oh, itu aku nonton. Iya, itu sampai suara-suaranya nyampe tuh. Iya, suaranya Gorengnya, suara siapa Ya, airnya. namanya? Yukihira Soma. iya. Nah, aku pikir waktu pertama aku berharap waktu Eka menyodorkan buku ini ya, aku berharap aku akan membaca cerita seperti itu. Iya, iya, Hmm. betul. aku 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 juga genuinely mikir berharap gitu ini juga. cerita happy loh. Beneran. Hmm, Ya, Si warnanya merah muda, covernya gitu kan. iya, iya. Nah, si di ternyata Honey. penuh tipuan. Hmm. Aduh, ternyata Hmm, ternyata iya. menjadi Aku, jenikan yang nggak yang nanggung. Gimana gimana? iya. Aku pernah baca buku sejenis ini waktu sama Meta dulu, Irwan. Hmm. Finding My Breath kalau nggak salah. Oh, Itu yang itu, cerita, itu Korea sih. yang Jadi di bagaimana podcastmu sih, itu ya. iya, jadi Episodenya bagaimana, berikutnya kapan, Lid? kayaknya aku lebih ke ocehan random aja Nah, sekarang nih. bridging ya, bridging ocehan random itu apa, Lid? Iya.
Oh iya, bridging barusan ya. Ocehan random. Ah, itu awalnya aku sama Guni itu kan udah kenal lama ya, sama Gunawan Wijaya. Itu dulu dia host untuk diskusi buku yang diselenggarakan oleh majalah If. Itu majalah lifestyle, tapi tiap bulan ngadain diskusi buku gitu. Hmm. Nah, aku diundang. Jadi Guni itu marah-marah gitu, ngomel-ngomel kalau aku nggak datang gitu. Karena aku selalu dikasih slot untuk nanya penulisnya Hmm. gitu. Udah, if-nya bubar, terus sudah bubar lah diskusi bukunya. Tapi kami masih intens diskusi soal bacaan buku. Nah, kemudian tahun lalu aku berkenalan sama temannya Guni, namanya Juwinita Senduk. Dia salah satu dari tim penyusun Thesaurus Thesamoko itu. Terus mantan wartawan sih, terus pernah main di beberapa pentas teater koma gitu. Nah, kami sering, jadi kalau aku ke Jakarta gitu ya, aku sering ketemu, aku beberapa kali ketemu sama mereka berdua. Ngobrolnya tuh nggak random sebetulnya. Wah, macem-macem. Tapi ujung-ujungnya buku lagi gitu. Terus kita bikin WAG, ocehan random namanya. Bertiga doang padahal gitu. Tapi omonginnya buku, buku ini, buku ini, bukunya ini gitu. Terus, ih kita nggak bikin podcast saja kalau kayak gini gitu. Ya udah jadilah podcast ocehan random. Ocehan random. Itu namanya show atau tell it. eh Apa ya? Tel ya. Iya, itu janji loh. Jadi harus benar-benar random loh. Harus random. Lah memang random sih. Coba kalau dengerin ininya obrolan kami ya Random memang itu random. artinya kalau di dalam pikiranku artinya unpredictable ya. Iya, Hmm. memang Kalau kurang lebih. predictable abis ini ngomong proses kreatif itu predictable itu nggak random lah itu. Udah ada proses kreatif ya. Iya Iya, udah ada jadi template-nya. sebetulnya ini kita random juga nggak sih Ini ini obrolan gini? showing Random. ini showing randomness Lid. Ini Iya nggak kan? telling ini Lid. Iya, iya nggak sih? Iya iya iya. Mm, Dan ya, menurut aku ujar membaca itu selalu random karena di random itulah muncul surprise-surprise yang tidak diharapkan. Bahkan iya, punya kehabisan bahan pun kita bisa random kayak gini. bisa random. Ya buktinya kita bisa ngomongin apa tikus, apa Harry Potter di episode apa tuh? Yes, Sampar ya. tapi beneran loh, aku kehabisan bahan ngomongin buku ini sekarang. Aku jujur kawan-kawan. Tapi Iya, mungkin iya, ini iya. kenapa misalnya surat-suratnya lebih terasa berkesan ketimbang dialog-dialog langsungnya gitu. Hmm. Hmm, Mungkin ini tipikalnya itu kayak ada orang yang lebih lebih terlatih fasih menyampaikan emosi lewat tulisan gitu kan. Ada orang yang mungkin terlatih dan fasih menyampaikan emosi lewat ngomong langsung secara Dialog verbal. ya. Iya, dialog Lirik langsung gitu. Ya kali aja ya, mungkin tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini lebih ekspresif itu kalau melalui surat-surat gitu. Kita baca suratnya kan sangat berkesan gitu. ya mungkin Sampai balik lagi karena si Durian itu penulis lirik lagu, Hmm. bisa jadi ya Jadi Mbak ya. ya Iya, nggak? bisa jadi, bisa Hmm. jadi. itu sih impresi awal aku terhadap Jostein Gardner gitu. Berapa buku awalnya hmm, pasti isinya surat-surat. Mungkin Hmm. dia merasa lebih nyaman dan lebih dalam dalam bentuk surat daripada bentuk paragraf deskriptif atau dialog apa gitu. hmm. Iya, iya. Iya, aku kenal misalnya Linda Kristanti ya. Dia lebih gaung gaung cerita yang dia keluarkan itu lebih bunyi kalau kita baca cerpennya gitu. Makanya dia lebih banyak mengeluarkan kumcer kan ketimbang Hmm. novelnya apa gitu. Hmm, Karena kalau nulis novel itu kan seperti pelari maraton kan. Nafasnya harus panjang Terus gitu. Dia harus panjang. menjaga ritme kan. hmm. Sementara kalau cerpen kan ya pokoknya pendahuluan, isi, penutup gitu. Oh, tapi Tiga, Dan tiga babak aja, tiga babak gitu ya tiga Mbak ya. babak dan Oh. itu dia bisa memaksimalkan keterbatasan tiga babak itu gitu. Itu harus dia bisa maksimalkan benar-benar gitu ketimbang berpanjang-panjang seperti Murakami gitu kan. menurut aku dari dua bentuk itu pun ada sense of compositionnya itu. Mau Hmm, sependek itu, mau sepanjang novel, kalau komposisinya pas, sama efek good compositionnya gitu loh. Dan ya balik lagi ke buku ini nanggung kan, dia sebenarnya bukan cerpen,
Iya. Tetapi di novel pun dia nggak mau lari yang semaraton sejauh-jauh maraton gitu loh. Dia 5 kilometer udah ter, Ngos-ngosan. iya. Mm-mm. Ya, Eh, heart rate-nya belum belum terlalu tinggi ya, udah berhenti aja. iya, 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 iya. Kita baru mau Iya, dijanji-janjiin, tapi eh, cuma satu atau dua janjinya yang ditepati gitu. Tapi iya. itu terbitan Indonesia kapan ya? Kita harus apa namanya? Aku Eka. baca Inggrisnya sih. Saya kan yang udah baca Yang Indonesianya ya, terbitan Indonesia itu 2022, Mas. 2022. Ini Mm. bukunya Si Ulan. udah lama berarti kan? dua Saya ribu dua puluh dua yang Indonesia, kalau yang Jepangnya kayaknya 2013 ini. 2013. Soal filmnya itu 2010-an kalau nggak salah. dua Hmm. ribu lima belas ya filmnya itu. Filmnya. Iya, Ah, copyrightnya 2013, 2015. ya. Terus yang bahasa Inggrisnya 2017. Hmm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Tuh. Tapi terjemahannya Hmm. bagus lah, Mbak Ulan ya. Ulan. Iya, Ah, iya, iya. terjemahannya asik. Nanti perlu dicoba tuh kalau udah ke Indonesia. Mm-mm. Hmm. Mau nyoba Mas, bahasa Indonesianya. Itu Mas mau baca lagi gitu. mungkin ya, Mau lihat itunya aja ya terjemahannya ya. bagi terjemahan. Yang nerbitin Heeh. siapa? Gramedia. Oh, Gramedia. Hmm. Ya, ya. Nah, kalau Gramedia kan ada di Gramedia, Dik. Oh iya, ada ya. Sering di email ya. Masih sering dapat email? Aku masih Masih ya, sering. Balita? Mm-mm. Oh, tadi ngomong, tadi kepotong sih ngomongin ocehan random. Jadi gimana, Lid? Itu apa namanya? Ada acara ke depan yang bisa di-share? Nanti tanggal 25 kami Zoom lagi. Hmm. Eh, bukunya ada serigala betina di tiap Tubuhku. diri perempuan. Oke. Iya, Eh, iya, iya. mm-mm. Esther, Itu, siapa itu namanya? iya, Esther Esther Listiani. Esther Listian. Heeh. Jadi untuk sementara sih masih kepingin bahas buku sejarah juga buku perempuan. Jadi kita selang-seling. Kalau Nggak eh, random. kan isinya yang random. Nggak Oke, random. oke. Gitu. Iya, iya. Oh, jadi Jadi, yang dibahas itu buku sejarah sama isu perempuan gitu ya, Mbak Yes. ya? Heeh. Oke. ya, ikutilah Instagramnya dan subscribe Sudah, sudah. Aku belum ya. YouTube-nya. Kalau mau ikutan boleh. Tapi Siap, Jumat siap, Mbak. berbenturan ya sama ngobrol buku ya. Itu Iya. setiap Jumat malam ya, Mbak ya? Tapi cuma sebulan sekali. Oke. Iya, iya. Pukul 8 malam juga ya? Enggak, jam 7. Oh, Jam nggak 7 bentur dong, Mbak. sampai Bisa selesai. maraton. Selesainya Iya, bisa nggak tahu jam berapa karena random iya, omongannya. iya. Kemarin yang sama Mbak Dian tuh udah dong gitu. Tapi ada lagi karena Mbak Dian tuh kan ceritanya banyak ya, Dian Purnomo. Mm, mm. Mm-mm. Oke. Irwan yang Martigaya kayaknya. Iya. Episode Iya. 73, Masa berharap 2 jam? yang nggak bisa punya. Berharap 2 jam. Dia nggak mau merusak konsistensinya. Jam ya. Tapi ternyata dengan baca ini baru nyadar juga membuat pasta kacang merah itu Gak gampang. stepnya banyak ternyata ya. Mm-mm. Oh, eh, apa sih Iya. bahasa Indonesia tunggu. Oh, ini yang bubur kacang hijau Mhm. dihancurin, di apa sih nama bahasa Indonesianya? Kue satu, bukan? Di Yang bubur bubur kue kacang kacang hijau tuh hijau bukan? iya, iya, cuman dia jadi pasta juga. Cuman lebih setelah jadi pasta, jadi bisa jadi masuk ke kue, bisa digoreng sendiri. Apa sih namanya? Gandasturi. Oh, Gandasturi. Aku suka tuh. Gandasturi. Mm-mm. Ya Eh, enak Itu tuh. dicampur ubi. ya, itu Mm-mm. kan kurang lebih aku mikir kayak gitu sih rasanya. Kurang lebih Hmm. prosesnya gitu. Buburnya dihancurin, bukan dihancurin sih, direbusnya rada lama Direndam. sampai ada jadi pasta, terus ditambah gula, garam segala macamnya lah gitu. Ya, aku mikir sih Mm-mm. prosesnya kayak gitu. Cuman yang yang dijual di sini adalah gimana ketekunannya kan. Iya, Tekunan dan sentuhan personal itu ada pada makanan gitu. betul.
Kalau aku dan nyebutnya itu ada craftsmanship, jadi kemampuan Ya, kita kalau high level skill itu detailnya beda sama orang beda. biasa gitu. Mm, mm, betul Terus bahkan yang mm, gimana gimana? enggak masih dulu. Terus yang bagian belakang itu menunjukkan hal yang baru lagi, dia inovatifnya kelihatan. Jadi sesuatu yang kreatif itu kan biasanya menggabungkan sesuatu atau melihat di di kombu itu bisa dibikin asin. Nah, kenapa mm, gak dorayaki dibikin asin? Itu proses kreatif itu sebenarnya. mm, Yang artinya Mm, menciptakan ide-ide baru dengan cara mengkombinasikan elemen-elemen yang gak terprediksi gitu kan, yang random mm. kayak ocehan random. mm. Kayak jangan bridging lagi. Masuk lagi Iya, bridging iya. lagi ya. Iya, tapi Sebetulnya ternyata kan di di serumit itu Indonesia kan gitu. juga ini kan banyak makanan yang perlu craftsmanship Iya, gitu banyak. kan. Mm, Kue Betul. lapis misalnya, itu Hmm. Mm-mm. bikinnya 16 jam, bayangkan mm. itu dituang Mm-mm. secangkir-secangkir. Iya, lapis per lapis ya, Mbak ya. Iya, iya. Iya kan ada tuh yang si Chef Juna sama Renata bikin YouTube, bikin video dokumenter Mm-mm. tentang craftsmanship makanan tuh dia bahas tentang makanan Bali, tahu Sumedang, kemana-kemana gitu. Itu juga dia membahas tentang itu ya ada sosok sentral di mana ya craftsmanship itu benar-benar jaga Mm-mm. bergenerasi gitu Hmm. Mhm. untuk proses makanan ini gitu. Dan Dan Iya, tiap Mas. rasanya tiap daerah punya gitu, punya warisan Betul, sendiri. betul. Dan itu butuh keahlian khusus ya. Ya, Bahkan untuk bikin selai aja yang enak pun itu ada Mhm. rahasia dapurnya kan. Mhm. Mm-mm. iya, iya, iya. Biasa. ya Oke. kadang juga nggak dia juga nggak rahasia sih. Setiap orang bisa bikin, cuman kan kadang sentuhan mungkin sentuhan personal atau Personal. gimana ya yang membuat itu berbeda. Keringetnya Iya. beda ya. Iya, Tapi kadang kurasa kita sering gitu kan, tekniknya itu sih, iya tekniknya udah tahu kan. Mhm. minta tolong dong resepnya gimana, cuma pas dibikin kok beda gitu. Jadi, Padahal Betul. sama, potongannya sama, jumlahnya sama. jadi kayak Mm-mm. gadis kretek dong. Harus jeng Hmm. yang bikin. Iya. Jeng ya, jeng ya, Jeng jeng ya ya. yang Enggak ya? buat. Harus pakai pakai ludahnya jeng ya dulu. Nah, jeng ya. Ya, ya, Tapi ya. satu Hampir lagi juga nih jam. yang menarik, yang kutemukan menarik di sini ternyata kayak bunga sakura itu bisa diasinkan jadi teh itu menarik sih. Oh dia Hmm. ternyata bisa ya kayak Oh iya, gitu gitu. kayak Rosella Bisa ya. ya? Jadi aku mikirnya, Iya, oh ini kayak kayak Rosella, Rosella. Mm-mm. bener. Iya, 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 iya. Dan Banyak ternyata ya. kan baru tahu. Bisa jadi Aku kan kalau di Inggrisnya itu kan di pickle. Jadikan pickle ya. Hmm. Di bunga sakuranya itu. Mm-mm. ke pickle tuh bukannya jadi asinan ya? Iya, Asinan, ini enggak, ini Asinan Asinan ya? dikeringkan, Iya. dikeringkan. Oh. dikeringkan, dikeringkan jadi teh kan, jadi teh. untuk diseduh jadi teh. Iya, kayak bunga Ya kayak telang Rosella gitu sih ya kan. Mbak ya. Iya. Yang Rosella, bunga iya. telang. Benar. Iya, sekarang Mm-mm. semua daun bisa jadi teh sekarang. Semua bunga juga bisa ya, Semua asal buah bukan bunga. asal Heeh, nggak beracun aja. heeh. Kita sudah sampai ke bagian di mana kita apa namanya menganjurkan membaca buku ini. Siapa yang mau mulai? Dika, Dika, Dika. Apa ya? Mulai dari yang belum mandi. Iya, Iya. masuk lagi. Lihat yang belum nih. Apa ya? Oh, bukunya bukunya ringan ya. Maksudnya nggak terlalu, maksudnya bukan ringan dalam artian ini dibaca 2 jam 3 jam beres gitu. Ya tergantung kita gimana memaknainya lagi. Dan untuk aku sih secara personal eh tidak terlalu mempedulikan tentang si Sentaro. bukan Setaro juga, maksudnya dengan setting cerita si si pasta ini, aku lebih memikir kepada lebih 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 tergerak dengan keintiman tadi, kehangatan yang ada di dalam itu gitu. Hmm. Dan untuk bacaan tengah malam sih, ini buku worth it lah, maksudnya dibaca jam 1 jam 1 beres langsung tidur, besok paginya lupa gitu. Endorsement-nya bagus banget sih. Ya kadang kita butuh itu, kadang kita butuh satu yang kita Tidak Cepat nikmati membebani. di selesai gitu ya. momen itu aja gitu. Maka kita Hmm. nonton nonton apa sih nonton Netflix yang episode cuma 1/2 jam karena kita nggak butuh sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat kepala ini ruwet. Hmm. Hmm. Maka kita nonton Friends, nonton sitcom yang iya di saat dia habis ya kita move on ke hal lain gitu.
Setuju, Terus setuju. mungkin sesekali kita bisa ingat, oh ya kemarin ada buku tentang ini gitu. Bisa jadi referensi-referensi kecil lah. Ternyata kita harus mungkin jadi penasaran pengen nyoba dorayaki kacang merah tuh kayak apa rasanya. Dan kita menghargai ketekunan dan harapan yang harus tetap berjalan gitu walaupun di buku ini harapannya berhenti. Kita berhenti berharap pada buku ini ya. Tapi bacanya menyenangkan sih, menyenangkan sih. Hmm. Kayak beruntung bisa membaca buku ini gitu. Iya. Aku berikutnya ya. Lanjut, Oke. lanjut Mas, lanjut. Semi-semi belum mandi. Eh, Kalau menurut aku yang bisa aku ambil dari pelajaran, aku selalu merasa terbuka sama buku apapun, walaupun itu bukan buku genremu. Jadi open minded itu penting dan itu bisa banyak lah. Intinya jadi lebih tahu seleramu sendiri seperti apa, buku apa yang kamu suka, buku apa, elemen apa yang kamu nggak suka gitu kan. Yang aku pelajari dari buku ini atau aku ambil dari buku ini adalah pemaknaan hidup itu. Ini salah satu dari banyak lagi cerita yang mengilustrasikan bahwa makna hidup itu harus kita yang bikin. Karena kita yang punya kontrol sama, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi sama diri kita, tetapi kita bisa mengontrol narasi dan respon kita terhadap apa yang terjadi itu. Dan cerita Sweet Bean Paste ini, terutama dari tokoh Tokue, itu mengilustrasikan banget apa yang baru aku bilang tadi. Jadi lah, masih layak dibaca lah. Baca terjemahnya Ulan ya, baca terjemahnya Astri Prati Wulandari. Siapa berikutnya? Bagus, aku Aku. boleh ganti nggak pakai yang itu aja? Iya, iya. Mandi dulu. Iya, iya. Aku dulu boleh. Boleh, boleh, boleh Mbak. Hmm. Iya, kalau buat aku sih, aku berterima kasih sama Eka ya, karena Eka yang menyodorkan buku ini gitu. Tadinya kita kan mau ngomongin yang berat-berat ya, Umberto Eco lah, terus Charles Dickens lah gitu. Mm-mm. Kalau buat aku selalu ada sisi yang bisa kita gali dari apapun yang kita baca gitu ya. Selama kita jeli aja memaknai apa kalimat-kalimat, paragraf-paragraf yang ada di hadapan kita gitu. Jadi di buku yang sederhana ini pun gitu ya, aku memang awalnya nggak banyak berharap dari bacaan ini gitu. Tapi ada sisi-sisi yang buat aku bisa kita maknai sama-sama gitu. Hubungan antara Tokue sama Sentaro misalnya. Buat aku itu mengisi kekosongan hidup Sentaro yang kehilangan ibunya gitu. Tiba-tiba ada sosok ibu Hmm. Tokue ini gitu yang seperti memberi jawaban atas kegelisahan dia. Jadi bukan masalah kegagalan dia dalam mengelola toko gitu ya. Dia juga mempelajari banyak hal baru dari Tokue ini. Uh, Juga bagaimana memaknai segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Makanya berkali-kali Tokue itu uh, berkata dengarkan, dengarkan gitu. Karena memang kita sekarang juga kurang mendengar gitu Ya. ya nggak sih? Ya, Apalagi di kebisingan media sosial gitu. Kita betul. berlomba-lomba berbicara tapi mendengarkannya kurang gitu. Jadi Mm-mm. kalau kata suamiku, kalau laki look itu bisa menembak lebih cepat dari bayangannya, Bayangan. netizen itu bisa menjudge lebih cepat dari kemampuan dia membaca. Ya begitulah. Oke, kalau dari aku nggak panjang-panjang. Buat kawan-kawan yang ingin menikmati novel ini, nikmati aja kehangatan cerita dan relasi antar tokoh-tokohnya. Itu kupikir cara yang paling menyenangkan untuk menikmati kisah-kisah di dalam buku ini. Itu aja. Simple ya. Simple. Ada yang gantung ya kayaknya nih. Dia belum keluar kayak ini mereka Iya, nih. iya. Ada nih. Come on, Eka. Masa berhenti di situ, Eka? Kamu Oh, sudah, Mas. tunjukkan bahwa kamu sudah mandi, Eka. Iya, Aku iya. tuh baru bangun tidur, jadi mungkin meracau ya barusan. Iya, iya. Terima kasih teman-teman. Apapun yang kita baca, menurut aku membicarakannya selalu menyenangkan. Ya, Mari kita bertekad untuk yang sudah kita tahu Menyelesaikan sebenarnya. buku bantal Musashi. itu. Ya? Apa Musashi? Iya. Musashi ya. Kita nggak baca, kita selingi dengan ini karena kita pengen ketemuan, karena kita Iya. Ya, nggak tahu kapan selesainya Musashi, karena Dan pemanasan. iya. Ya udah, next time Musashi ya. Ya, oke. sip. Oke.
Thank Oke, you. Sampai thank ketemu you lagi. semua. Thank you. Dadah, Terima happy Dah. kasih kakak-kakak. weekend.